Bab 3641, kakekku adalah penguasa negeri Sulan. Tak berdaya, Cao Kezang hanya bisa melihat ke arah Zuyun. Zuyun mencibir dengan nada menghina, Cao Kezang, kau sendiri yang menyebabkan ini. Tuan muda kami memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya, tetapi putrimu belum bergabung dengan keluarga Chen. Bukankah kau sedang mempermainkan kami di dunia internasional? Cao Kezang menampakkan ekspresi getir dan dia menghela napas, saudara Zuyun, tidakkah kamu tahu bahwa leluhur tua keluarga Chen adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar? Orang lemah seperti itu tidak layak mendapat kentut di hadapan keluarga suku. Ya, gumam Cao Kezang. Tidak perlu khawatir, jika leluhur tua keluarga Chen berani melampiaskan amarahnya pada kalian, beritahu aku. Zhu Jian bergumam, aku akan menghadapinya. Sekarang setelah Zhu Jian berbicara, Cao Kezang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua orang tahu bahwa Zhu Jian sudah kehabisan kesabaran. Jika mereka membuatnya marah, keluarga Cao akan tamat. Tentu saja, Cao Kezang tahu bahwa Zhu Jian hanya turun tangan untuk mengakhiri diskusi. Dengan statusnya, dia tidak akan peduli dengan apapun yang terjadi setelah dia pergi. Keluarga Cao pada akhirnya akan berhadapan dengan kemarahan keluarga Chen. Berjalan ke arah Cao Ying, Zhu Jian membelai wajahnya dan dia terkekeh, tidak terlalu buruk. Dia memang cantik. Jika penampilanmu di hari-hari berikutnya membuatku senang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Cao Ying menggertakkan giginya dan air mata keputusasaan mengalir di wajahnya. Semua orang tahu apa yang dimaksud Zhu Jian. Jelas, dia tidak menyangka Zhu Jian akan membawakannya teh dan anggur di hari-hari berikutnya. Dia harus memberinya banyak layanan tambahan. Cao Kezang dan para ahli keluarga Cao tahu apa yang akan terjadi, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berani berbicara. Lepaskan tanganmu darinya sekarang juga. Sebuah seringai dingin terdengar di langit. Sambil membelalakan mata karena terkejut, tak seorang pun menyangka ada orang yang akan berbicara seperti itu kepada Zhu Jian. Berbalik perlahan, Zhu Jian melotot ke arah orang yang berbicara. Cao Kezang dan para ahli keluarga Cao sangat terkejut dengan kemunculan pendatang baru itu. Leluhur, ayah, kau telah kembali dari Pulau Kebingungan. Teriak Cao Kezang dengan gembira saat ia bergegas menghampiri Cao Dehong. Selain Cao Dehong, ada 5 orang lain yang berdiri di sekitarnya. Mereka adalah Huang Xiaolong, Tao Hang, dan yang lainnya. Kakek, teriak Cao Ying sambil berlari ke arah Cao Dehong. Bagaimanapun juga, kakeknya selalu memanjakannya. Berbalik menghadap Cao Kezang, Cao Dehong menamparkan wajahnya. Dasar bajingan, kau mempermalukan seluruh keluarga kita. Mereka telah lama melihat tindakan pengecut Cao Kezang dari jauh. Mereka hanya muncul ketika Zhu Jian bertindak terlalu jauh. Setelah menamparkan Cao Kezang, Cao Dehong memeluk cucunya dan mendesah, tidak perlu khawatir. Ayahmu mungkin tidak berani membelamu, tapi aku akan melakukannya. Zhu Jian mencibir sebagai tanggapan, membela dia. Orang tua, apakah kamu leluhur keluarga Cao? Bagaimana kamu ingin menghadapi ini? Ekspresi mengejek terlihat di matanya. Meskipun dia terkejut bahwa Cao Dehong berhasil kembali dari Pulau Kebingungan, dia tahu bahwa Cao Dehong hanyalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Dengan latar belakang keluarga Zhu, dia tidak takut sedikit pun pada Cao Dehong. Karena itu, dia tidak terlalu peduli meskipun Cao Dehong telah kembali. Mengabaikan Huang Xiaolong dan yang lainnya, dia tidak peduli berapa banyak orang yang dibawa Cao Dehong kembali. Cao Dehong melirik Huang Xiaolong tanpa sadar. Zhu Jian adalah cucu Zhu Chen, dan dia juga putra Mei Jie. Jika Huang Xiaolong memilih untuk tidak mendukungnya, tidak mungkin dia bisa melawan seluruh keluarga Zhu. Huang Xiaolong melihat ekspresi di wajah Cao Dehong, dan dia bergumam pelan, patahkan tangan manapun yang dia gunakan untuk menyentuhnya. Ya, Tuan. Dengan penegasan Huang Xiaolong, Cao Dehong tidak lagi khawatir akan membuat keluarga Zhu marah. Dia menoleh ke Zhu Jian dan cahaya dingin melintas di matanya. Zhu Jian tertawa terbahak-bahak saat mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Dasar bajingan, kau pikir kau siapa? Beranikah kau mengatakan itu lagi? Cao Dehong tidak menunggu Zhu Jian selesai berbicara, dia menghancurkan lengan Zhu Jian sebelum Huang Xiaolong bisa menjawab. Sebagai dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung, orang hanya bisa membayangkan hasilnya ketika dia ingin memberi pelajaran pada Zhu Jian yang lemah. Teriakan menyedihkan bergema di udara. Zuyun dan para ahli dari keluarga Zhu tidak menyangka Cao Dehong bergerak begitu tiba-tiba, dan ekspresi mereka langsung berubah. Para ahli dari keluarga Cao juga terkejut. Cao Dehong, kau, Zuyun meraung saat niat membunuh memenuhi udara. Para ahli keluarga Zhu menerjang Cao Dehong secara serempak. Namun, 3 sosok muncul di depan Cao Dehong sebelum para ahli keluarga Zhu tiba. Saat mereka menyerang, para ahli keluarga Zhu terlempar. Mereka adalah 3 ahli lain yang berdiri di samping Huang Xiaolong, dan mereka semua berada di puncak tahap penyelesaian agung. Zhu Jian mungkin adalah putra Mei Jie, tetapi tidak mungkin dia bisa membawa banyak ahli sebagai pengawal. Dari lusinan ahli yang datang bersamanya, hanya ada 1 orang yang berada di puncak tahap penyelesaian agung. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan kelompok Huang Xiaolong. Kalian, Zuyun melotot ke arah 3 tamu tak terduga itu. Dao Dehong dengan santai melemparkan Zhu Jian ke tanah di bawah. Bergegas secepat yang mereka bisa, Zuyun dan yang lainnya membantunya berdiri. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Tanya Zuyun. Akan menjadi keajaiban jika dia baik-baik saja. Dengan lengannya yang patah oleh Cao Dehong dan terlempar ke tanah setelahnya, dia dalam kondisi yang cukup buruk. Ketika mereka membantunya berdiri, Zhu Jian tidak percaya apa yang terjadi padanya. Dia menolak untuk percaya bahwa semua yang terjadi adalah nyata. Sejak dia lahir, semuanya berjalan sesuai keinginannya. Tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi mematahkan lengannya dan melemparkannya ke tanah.
Berani sekali kau. Zujian meraung, kakekku adalah penguasa tanah Zulan, dan ayahku adalah ahli terkuat ketiga di tanah Zulan. Berani sekali kau menyentuhku. Huang Xiaolong menoleh ke arah Cao Dehong dan mendesah, patahkan juga lengannya yang lain. Kau, sebelum Zujian dapat menyelesaikan kalimatnya, Cao Dehong telah mematahkan lengannya yang lain. Jeritan Zujian kembali menggema di udara. Zujian berteriak, bunuh mereka semua. Basmi keluarga Cao. Zuyun dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sambil saling memandang. Tuan muda, kita harus pergi, Zuyun berbisik di telinga Zujian. Dengan niat membunuh yang terpancar dari matanya, Zujian melotot ke arah Zuyun, tetapi dia disambut dengan gelengan kepala dari Zuyun. Dia menekan niat membunuh itu sebaik mungkin dan menggeram, baiklah, kita harus pergi. Ketika mereka berbalik, Zujian melotot ke arah Huang Xiaolong dengan tatapan penuh kebencian. Tuan, haruskah kita, salah satu dewa penciptaan di belakang Huang Xiaolong bergumam sambil menggambar garis di lehernya perlahan. Tidak apa-apa, Huang Xiaolong tertawa, itu hanya beberapa semut. Cao Kezang berjalan terlatih-tatih ke arah Cao Dehong perlahan ketika dia melihat bahwa anggota keluarga Zhu telah pergi. Ayah, bukankah keluarga Zhu akan membalas dendam pada keluarga Cao kita sekarang karena... Tidak perlu khawatir, dengan kehadiran tuan kita di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada kita. Cepatlah dan sambut tuan, dia menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Cao Kezang dan yang lainnya hanya bisa memberi salam hormat kepada Huang Xiaolong setelah mendengar apa yang dikatakan Cao Dehong. Bab 3642, berhenti mengganggu adik perempuan Haner. Membiarkan Cao Ying berdiri, Huang Xiaolong mengabaikan para ahli lain dari keluarga Cao. Kota ini sangat ramai, kehidupan malamnya juga cukup bagus. Ayo kita jalan-jalan sebentar, kata Huang Xiaolong. Cao Dehong menatap Huang Xiaolong dengan tercengang selama sedetik, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Sambil membungkuk hormat, dia mengerti apa maksud Huang Xiaolong. Ketika mereka baru saja tiba, Huang Xiaolong berencana untuk melihat-lihat kediaman keluarga Cao. Namun, tindakan mereka sebelumnya membuatnya sangat jijik sehingga dia tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Karena itu, Huang Xiaolong dan kelompoknya meninggalkan Cao Family Manor dan mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di kota tanpa tujuan. Cao Kezang dan yang lainnya tetap berlutut di Cao Family Manor karena mereka tidak berani berdiri tanpa izin tegas dari Huang Xiaolong. Ketika mereka melihat leluhur mereka menghilang bersama Huang Xiaolong, Cao Kezang menatap ayahnya dengan kaget. Apakah mereka seharusnya berlutut di sana selamanya? Ayah, teriak Cao Kezang. Mengabaikan putranya, Cao Dehong terus mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Baru setelah mereka menghilang dari pandangan para anggota keluarga Cao, Cao Dehong memohon kepada Huang Xiaolong, Yang Mulia, para anggota keluarga Cao. Mereka bisa bangun setelah berlutut seharian. Huang Xiaolong menghela nafas. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Cao Dehong membungkuk. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya berkeliling kota, Tao Haner dan tuan muda keluarga Jian, Jian Bifei, juga berjalan-jalan. Tao Haner tiba di kota tanpa batu bersama anggota keluarga Jian sehari sebelumnya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di kota ini. Tao Haner berkicau dengan gembira sambil melihat ke sekelilingnya. Jian Bifei tertawa, ada banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan di kota tak tertandingi kita. Adik Haner, kamu belum mengalami semuanya. Jian Bifei adalah putra dari kepala keluarga Jian, Jian Weifeng. Karena Tao Haner adalah putri dari saudara laki-laki ketujuh Jian Weifeng, ia dianggap sebagai sepupu Jian Bifei. Tao Haner cemberut pelan, tidak ada. Tidak ada yang menyenangkan tentang kota tak tertandingi. Aku berkultivasi setiap hari tanpa istirahat. Aku bosan melihat buku-buku pedang. Jauh lebih membosankan daripada saat aku tinggal di tanah tak terbatas, sosok seorang pemuda muncul di benaknya tanpa sadar. Jian Bifei terkekeh, itu karena leluhur sangat menghargai Anda. Tidak semua orang bisa mempelajari buku pedang tak tertandingi yang Anda berikan. Saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Ia melanjutkan, saya tahu Anda sedang memikirkan ayah angkat Anda. Namun, kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Tidak perlu bagi Anda untuk bertemu di masa depan. Karena ia telah merawat Anda, saya akan mengirim seseorang untuk memberinya urat spiritual tingkat alam semesta di masa depan. Dia tahu bahwa Tao Haner mempunyai ayah bernama Tao Hang, namun dia juga tahu bahwa Tao Haner hanyalah murid biasa dalam keluarga kecil di Kekaisaran Surgawi Laut Emas. Di mata Jian Bifei, Tang Hang tak lebih dari sekadar manusia biasa. Tao Haner cemberut setelah mendengar apa yang dikatakannya. Tanpa dia, aku pasti sudah lama mati. Kebaikan yang telah ditunjukkannya kepadaku tidak sebanding dengan sedikit pun urat spiritual. Ada juga Tuan. Tanpa dia, aku pasti sudah mati bersama ayahku. Dia menyelamatkan kita tahun itu. Dia menyelamatkan hidupku. Teriak Tao Haner. Jian Bifei mengerutkan kening sebagai tanggapan. Haner, kamu sekarang adalah putri keluarga Jian kami. Apakah kamu tidak tahu statusmu sekarang? Pria yang kamu panggil Tuan Muda Naga Biru bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memegang sepatumu. Di masa depan, jangan panggil dia Tuan lagi. Kalau tidak, kita akan menjadi bahan tertawaan dunia. Dia sudah lama meminta orang untuk menyelidiki Tao Hang dan Huang Xiaolong. Dengan kemampuannya, tidak mungkin baginya untuk mengungkap rahasia Huang Xiaolong. Yang dia tahu hanyalah bahwa Huang Xiaolong tinggal di kota Laut Emas. Dia mendengar tentang tindakan Huang Xiaolong yang mengalahkan 3 mayat Dewa Penciptaan. Meski begitu, jumlah ahli Dewa Penciptaan di tahap penyelesaian agung dalam keluarga Jian sangat banyak. Mereka tidak perlu peduli dengan seseorang seperti Huang Xiaolong. Ketika Tao Haner mendengar bagaimana Jian Bifei memandang rendah Huang Xiaolong, dia mendengus marah, jika kau berbicara buruk tentang Tuan lagi, aku akan memberitahu kakek bahwa kau menindasku.
Jian Bifei melompat ketakutan. Baiklah, baiklah, aku salah. Tao Han'er mendengus penuh kemenangan dan berbalik untuk pergi. Para ahli dari keluarga Jian mengejarnya dan mereka mencoba menenangkannya dengan cara apapun. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, dia menolak untuk berbicara kepada mereka. Saat dia berjalan-jalan di jalan, dia melihat Huang Xiaolong dan yang lainnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti karena terkejut. Yang mulia, ayah, Tao Han'er berteriak. Huang Xiaolong dan Tao Hang sama terkejutnya saat bertemu dengannya, dan mereka perlahan mendekat bersama Cao Dehong dan yang lainnya. Han'er, seru Tao Hang gembira saat dia mulai berjalan mendekat. Sebelum dia bisa mendekat, para ahli dari keluarga Jian menghentikannya. Mereka melotot ke arah Tao Hang seperti mereka melotot ke arah musuh bebuyutan. Ketika Tao Han'er melihat apa yang sedang terjadi, dia berteriak, pergi. Itu ayahku. Para ahli dari keluarga Jian sedikit ragu saat mereka menoleh ke arah Jian Bifei. Dengan kerutan di wajahnya, Jian Bifei akhirnya mengangguk agar dia mundur. Han'er, wajahnya terkejut dan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ayah, bagaimana kabarmu selama ini? Hebat, aku berhasil mencapai alam dao mulia berkat Tuan Huang, Tao Hang mengangguk. Tao Han'er berlari ke arah Huang Xiaolong dan membungkuk, terima kasih banyak kepada Tuan. Sambil tertawa geli, Huang Xiaolong menjawab, jangan khawatir. Sudah bertahun-tahun berlalu dan kamu menjadi semakin cantik sejak saat itu. Tao Han'er menundukkan kepalanya dan sedikit tersipu, mengapa kalian datang ke Tanah Sulan? Tentu saja, kami datang untuk menemuimu. Huang Xiaolong tertawa. Mata Tao Han'er berubah menjadi bulan sabit kecil dan seringai di wajahnya semakin lebar. Kerutan di dahi Jian Bifei semakin dalam saat melihat percakapan yang terjadi di antara mereka. Sambil melangkah maju, dia berkata kepada Tao Han'er, sudah larut malam. Kita harus kembali. Tuan Jianlong menyuruh kita untuk tidak keluar terlalu lama. Tao Han'er menunjukkan ekspresi enggan, tetapi Huang Xiaolong segera menyela mereka, kalau begitu, kalian harus kembali. Kita bisa bertemu lagi di pelelangan besok. Apakah kamu juga akan pergi ke pelelangan? Itu hebat. Tao Han'er melompat kegirangan. Jian Bifei memberi isyarat kepada para ahli keluarga Jian untuk membawa Tao Han'er pergi sebelum mendekati Huang Xiaolong sendirian. Apakah ke orang yang mereka panggil Tuan Muda Naga Biru? Biar ku beritahu sekarang, adik Han'er adalah putri keluarga Jianku. Statusmu seperti sampah jika dibandingkan dengannya. Berhentilah mengganggunya di masa depan. Dia bukan seseorang yang bisa kau harapkan untuk dekat dengannya. Dia menoleh ke Tao Hang dan menggeram setelah berbicara dengan Huang Xiaolong. Di masa depan, sebaiknya kamu tidak memberitahu siapapun bahwa kamu adalah ayah angkatnya. Bab 3643, mengajukan permintaan pernikahan ke keluarga Jian. Tepat saat Tao Hang hendak membantah, Jian Bifei mengeluarkan cincin spasial dan melemparkannya. Ada urat spiritual tingkat alam semesta tingkat rendah di sana. Kau seharusnya tahu betapa berharganya itu. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan bahkan jika kau menghabiskan seluruh hidupmu untuk mencoba. Jadikan itu sebagai hadiahmu karena telah membesarkan adik Han'er. Ekspresi Tao Hang berubah-ubah, tetapi Huang Xiaolong bereaksi sebelum dia bisa mengatakan apapun. Bukankah itu hanya urat nadi spiritual tingkat alam semesta tingkat rendah? Dia berkata sebelum melemparkan dua urat nadi spiritual tingkat alam semesta tingkat tinggi. Dalam keadaan terkejut, Jian Bifei terlempar mundur akibat hantaman dua urat spiritual yang menimpanya. Ini dua yang bermutu tinggi. Karena kamu terlihat seperti pengemis, kamu boleh mengambilnya. Huang Xiaolong bergumam, ambil ini dan enyahlah dari hadapanku. Kau ingin mati? Jian Bifei meraung sambil merangkak berdiri. Pedangnya menusuk ke arah Huang Xiaolong saat sinar cahaya cemerlang muncul dari ujungnya. Jian Bifei adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung, dan dia lebih kuat dari Yu Jingyu dan Wu Qifeng dari tanah tanpa batas. Dengan baik, sebelum pedangnya sempat tiba, sebuah tangan muncul dari belakang Huang Xiaolong untuk menangkap bilah pedangnya. Cao Dehong adalah orang yang bergerak, dan Jian Bifei meraung marah, Cao Dehong, beraninya kau menghalangi jalanku. Meskipun aku tidak tahu mengapa beberapa dari kalian berdiri di pihaknya, aku akan memusnahkan klanmu jika kau menghalangiku. Cao Dehong menjentikkan jarinya dengan santai dan membuat Jian Bifei terjatuh ke samping. Memusnahkan klanku. Cao Dehong mengangkat alisnya sedikit. Mari kita bicarakan hal itu jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hebat. Jian Bifei berdiri dan menatap tajam ke arah semua orang di sisi Huang Xiaolong. Kita akan bertemu lagi. Dia meludah sebelum berbalik untuk pergi. Tawar yang Huang Xiaolong terngiang di telinganya, kau benar. Kami pasti akan melakukannya. Dia tidak mempersulit Jian Bifei saat dia membiarkan pria itu pergi. Tao Hang sedikit ragu, lalu bertanya, Tuan, haruskah kita memberitahu Han'er tentang masalah kita dengan keluarga Jian? Dia tentu saja merujuk pada perbedaan antara Kekaisaran Surgawi Xiaohong dan keluarga Jian. Meskipun Yu Xiaohong memberi Jian Xiyuan dan yang lainnya pelajaran kecil, keluarga Jian yang tiran tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Huang Xiaolong tersenyum, tentu saja tidak. Jian Wushuang tidak cukup kuat untuk membuat kita peduli padanya. Paling banter, dia hanya karakter sampingan. Karakter sampingan. Cao Dehong dan yang lainnya tersenyum getir saat mendengar perkataannya. Mereka yang berada di tanah tak dikenal yang bisa menyebut Jian Wushuang sebagai karakter sampingan mungkin hanya bisa dihitung dengan satu tangan. Huang Xiaolong berjalan-jalan sebentar lagi dan menuju ke kediaman dewa penciptaan lainnya di puncak tahap penyelesaian agung untuk beristirahat malam. Huang Xiaolong membaca buku panduan pedang, malam berlalu tanpa disadari. Dia baru menyadari bahwa pagi telah tiba ketika Cao Dehong dan yang lainnya datang untuk memberi tahu dia. Jika kamu tidak datang mencariku, aku tidak akan menyadari fajar telah menyingsing. Canda Huang Xiaolong. Tuan,
Anda dapat memahami buku panduan pedang karena bakat Anda yang luar biasa. Jika kami memperoleh buku panduan pedang, kami tidak akan dapat memahaminya. Puji Cao Dehong. Sambil terkekeh pelan, Huang Xiaolong tahu bahwa Cao Dehong sedang mencoba menciumnya. Namun, ada beberapa kebenaran dalam kata-katanya. Tidak banyak orang yang bisa memahami maksud pedang yang terkandung dalam buku panduan pedang yang ditulis oleh Jian Wushuang. Ayo pergi, lelang seharusnya sudah dimulai. Huang Xiaolong berdiri dan menuju ke kamar dagang roh hijau. Karena tidak terlalu jauh dari tempat mereka menginap, rombongan tiba dalam waktu kurang dari setengah jam. Sungguh kebetulan yang sempurna bahwa mereka bertemu Zhu Jian, Zhu Yun, dan yang lainnya di pintu masuk kamar dagang. Ketika Zhu Jian dan yang lainnya melihat kelompok Huang Xiaolong, mereka terkejut. Kalian, Zhu Jian menggeram dengan nada bermusuhan saat mereka bertemu. Huang Xiaolong mendengus pelan sambil menatap lengan Zhu Jian. Kau cukup sehat, sepertinya lenganmu sudah baik-baik saja sekarang. Sehari sebelumnya, Cao Dehong menghancurkan lengan Zhu Jian. Dia jelas menggunakan banyak ramuan berharga untuk pulih setelah kembali. Niat membunuh terpancar di mata Zhu Jian setelah dia mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Aku akan membuatmu menyesali tindakanmu segera. Aku akan menunggu, kata Huang Xiaolong sambil menguap lebar. Sambil mendengus marah, Zhu Jian ingin memasuki aula. Sebelum mereka bisa, aura yang sangat kuat muncul dan mengunci mereka di tempat. Cao Dehong, apa maksudmu? Zhu Jian melotot ke arah Cao Dehong dan meraung. Mengabaikan pria itu, Cao Dehong memberi isyarat kepada Huang Xiaolong untuk memasuki tempat tersebut. Tuan, silakan. Huang Xiaolong mengangguk puas saat memasuki aula. Tao Hang, Cao Dehong, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Zhu Jian mengamuk dalam hatinya saat melihat apa yang telah terjadi. Tuan muda, jangan marah. Mereka seharusnya ada di sini untuk mendapatkan beberapa harta karun. Ketika mereka menawar barang yang mereka inginkan, kita bisa mengalahkan mereka di setiap kesempatan. Zhu Yun berbisik ke telinga Zhu Jian. Sambil menahan amarah di dalam hatinya, Zhu Jian membentak, baiklah, tuan muda ini akan mempermainkan mereka sampai mati nanti. Aku menolak untuk percaya bahwa bocah itu punya lebih banyak uang daripada aku. Keluarga Zhu adalah kekuatan terkuat di negeri Sulan. Kekayaan mereka sangat mengerikan. Sebagai cucu Zhu Chen dan putra Mei Jie, Zhu Jian memiliki kekayaan yang mengejutkan. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya melangkah ke tempat pelelangan, suara Tao Haner yang menggemaskan bergema di udara. Tuan, ayah, aku di sini. Huang Xiaolong dan yang lainnya menoleh untuk melihat Tao Haner berjalan ke arah mereka. Jian Bifei dan seluruh keluarga Jian telah tiba sejak lama dan mereka sedang duduk di salah satu paviliun VIP. Huang Xiaolong mengangguk sedikit dan Tao Hang bertukar sapa dengannya. Adapun Jian Bifei, dia melotot ke arah Huang Xiaolong dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Dia tampaknya menjadi satu-satunya yang marah karena Huang Xiaolong mengabaikannya sepenuhnya. Dia menuju ke paviliun VIP lain di samping keluarga Jian. Huang Xiaolong mungkin bukan tamu terhormat dari kamar dagang spiritual hijau, tetapi Cao Dehong adalah tamu terhormat. Sebagai leluhur lama keluarga Cao, dia secara alami sangat dihormati oleh kamar dagang. Zhu Jian yang datang kemudian tidak menyangka Huang Xiaolong mengenal Tao Haner, dan dia terkejut mendengar percakapan di antara mereka. Apakah itu putri dari keluarga Jian? Zhu Jian bertanya pada Zhu Yun. Ya, tuan muda, jawab Zhu Yun. Itu dia, konon katanya dia ditinggalkan di tanah tanpa batas sejak lama. Keluarga Jian baru berhasil menemukannya setelah menghabiskan banyak sumber daya. Bakatnya sangat bagus. Tuan Jian Wushuang berencana untuk mengolahnya menjadi penerusnya. Hati Zhu Jian sedikit bergetar. Bocah itu tampaknya memiliki semacam hubungan dengannya. Apakah menurutmu bocah itu akan menjadi gila jika aku melamar putri keluarga Jian dalam upacara pernikahan beberapa hari lagi? Bab 3644, Tuan Guichi. Mata Zhu Yun berbinar dan dia terkekeh. Tuan muda, itu rencana yang bagus. Dengan statusmu, leluhur tua keluarga Jian akan sangat senang menerimanya. Saat bocah nakal itu mendengarnya, dia akan menjadi gila karena frustrasi. Zhu Jian tertawa sinis. Tidak seorang pun tahu apakah itu disengaja, tetapi dia memilih paviliun di samping Tao Haner. Saat Huang Xiaolong mengambil paviliun di sebelah kanannya, Zhu Jian mengambil paviliun di sebelah kirinya. Setelah memasuki paviliun, Zhu Jian meminta Zhu Yun untuk menyampaikan salamnya kepada Jian Bifei. Seketika, tawa memenuhi paviliun lainnya saat Zhu Yun memperkenalkan tuan mudanya kepada Jian Bifei. Ketenaran Lord Zhu Jian sudah lama mendahuluinya. Jian Bifei menyeringai. Sambil mengepalkan tinjunya, Zhu Jian membalas dengan ramah. Saya juga pernah mendengar tentang prestasi saudara Jian Bifei. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda hari ini. Sekarang setelah saya melihat Anda secara langsung, saya dapat memastikan bahwa Anda adalah naga di antara manusia. Tuan muda Zhu Jian adalah seorang jenius sejati, bakatmu melampaui semua generasi muda di negeri Sulan. Lanjut Jian Bifei. Zhu Jian berpura-pura melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada Tao Haner. Apakah ini nona mudamu yang telah lama hilang? Jian Bifei segera memperkenalkan, ya, ini adik perempuanku, Haner. Haner, cepat, kemarilah dan sapa tuan muda Zhu Jian dari keluarga Zhu. Karena takut tidak tahu siapa dia, Jian Bifei melanjutkan perkenalannya. Tuan muda Zhu Jian adalah cucu dari Tuan Zhu Chen. Dia juga putra dari ahli ketiga terkuat di negeri Sulan, Mei Jie. Tao Haner sama sekali tidak berencana untuk ikut campur dalam kelompok itu. Namun, dia tidak punya pilihan lain setelah mendengar perkenalan Jian Bifei. Zhu Jian tersenyum, bakat nona muda Haner sudah lama sampai ke telingaku. Saudara Zhu Jian, maksudmu, Jian Bifei bergumam. Kecantikan nona muda Haner tak tertandingi.
Dia adalah kecantikan terhebat di negeri Zulan. Zhu Jian tertawa. Jian Bifei tertawa bersamanya. Keduanya menatap Huang Xiaolong tanpa sadar. Menyadari ekspresi bodoh di wajah Zhu Jian, Huang Xiaolong terkekeh pelan dalam hatinya. Tak lama kemudian, pelelangan dimulai. Barang pertama adalah jepit rambut giok. Konon, itu adalah artefak penciptaan tingkat rendah yang dibuat oleh Dewa Semesta setengah langkah. Selain itu dibuat oleh Dewa Pencipta wanita yang telah memakainya sejak lama. Meskipun tidak memiliki kemampuan menyerang, sifat pertahanannya tidak terlalu buruk. Mata Tao Haner berbinar saat melihat jepit rambut itu. Jelas dia sangat menyukainya. Ketika dia mengetahui bahwa harga awalnya adalah 1 triliun koin Dao, cahaya di matanya meredup. Karena dia mengikuti Jian Bifei ke pelelangan, dia tidak membawa banyak uang. Apakah Haner menyukai jepit rambut ini? Suara Huang Xiaolong datang dari samping. Tao Haner mengangguk pelan sebagai jawaban. Benar, ini benar-benar mirip dengan jepit rambut yang kau berikan padaku tahun lalu, dulu di pegunungan Hengshan, jepit rambut itu menyelamatkan hidupku. Tapi jepit rambut itu rusak parah, raut bersalah muncul di wajahnya. Seolah-olah dia menyesal telah merusak hadiah yang diberikannya. Karena kamu menyukainya, aku akan mengambilkannya untukmu. Huang Xiaolong terkekeh nakal. Benarkah? Terima kasih. Tao Haner melompat kegirangan. Huang Xiaolong melirik Cao Dehong dan yang terakhir segera tahu apa yang harus dilakukan. 1,01 triliun. Cao Dehong memulai semuanya. Suara Zhu Jian datang dari samping, 1,1 triliun. Semua orang menatapnya, tercengang. Zhu Jian menatap Jian Bifei dan tersenyum, karena nona muda Haner menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Jian Bifei menjawab, kebaikan tuan muda Zhu Jian akan diingat oleh keluarga Jian kami. Itu hanya jepit rambut. Bahkan jika nona muda Haner menyukai artefak penciptaan tingkat atas, aku akan membelinya untuknya. Zhu Jian terus membanggakannya. Alis Tao Haner berkerut saat mendengar apa yang dikatakannya. Sambil mengangkat 2 jari ke arah Cao Dehong, penawaran berlanjut. 2 triliun. 3 triliun. Zhu Jian tidak mau mundur. 3,5 triliun. Huang Xiaolong tampaknya telah kehilangan kesabarannya dan secara pribadi mengumumkan tawarannya. Kerumunan orang langsung riuh. 4 triliun. Zhu Jian mencibir. 40 triliun. Huang Xiaolong mendengus dingin begitu Zhu Jian berbicara. Apa? 40 triliun. Seluruh tempat itu heboh. Semua orang menoleh menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Siapa dia? Bahkan para leluhur dari keluarga Cao dan 3 keluarga lainnya memperlakukannya dengan sangat hormat, terlebih lagi, dia tampak akrab dengan putri muda dari keluarga Jian. Keluarga Zhu adalah pemilik sebenarnya dari tanah Zulan, dia bodoh karena mencoba melawan Zhu Jian. Ekspresi Zhu Jian menjadi suram dan dia ingin menaikkan harga. Namun, Zhu Yun menghentikannya. Tuan muda, lupakan saja. Itu 40 triliun yang sedang kita bicarakan. Dari kelihatannya, bocah itu tidak berencana untuk berhenti. Kita tidak harus melawannya hanya demi itu. Itu hanya jepit rambut. Di masa depan, kita akan meminta para ahli dari keluarga kita untuk membuat yang lebih baik untuk nona muda Haner. Zhu Jian ragu sejenak sebelum menoleh ke Tao Haner. Nona muda Haner, jepit rambut ini adalah artefak ciptaan tingkat rendah. Tidak layak untuk dikenakan olehmu. Nanti, aku akan meminta para ahli dari keluargaku untuk menyempurnakan yang lebih baik untukmu. Jian Bifei menambahkan, Tuan muda Zhu Jian benar. Harta karun keluarga Jianku dipenuhi dengan barang-barang seperti itu. Adik perempuan Haner pantas mendapatkan yang lebih. Hanya orang desa yang mau membeli jepit rambut seharga 40 triliun. Cao Dehong mendengus jijik saat mendengar percakapan mereka. Bukankah Tuan muda Zhu Jian mengatakan bahwa dia akan membeli jepit rambut untuk nona muda di sana? Ada apa? Apakah kamu terlalu miskin untuk membeli artefak penciptaan tingkat rendah? Wajah Zhu Jian memerah karena malu. Namun, dia tidak melanjutkan penawarannya. Setelah Huang Xiaolong mengirim Cao Dehong untuk membayar jepit rambut itu, ia meminta juru lelang untuk memberikannya kepada Tao Haner. Sambil memegangnya erat-erat di tangannya, ia menoleh ke Huang Xiaolong sambil tersenyum manis. Terima kasih banyak, Tuan Huang. Huang Xiaolong mengangguk sebagai jawaban. Tak lama kemudian, pelelangan dilanjutkan. Ada banyak harta karun langka yang dijual, tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatian Huang Xiaolong. Dia tidak ikut menawar, tetapi Zhu Jian dan Jian Bifei mendapatkan cukup banyak barang untuk mereka sendiri. Setelah lebih dari selusin item dilelang, item terakhir terungkap. Itu adalah sekumpulan pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta. Juru lelang melakukan beberapa perkenalan sederhana dan semua orang mengetahui bahwa ada 16 urat spiritual tingkat alam semesta tingkat puncak dalam kelompok itu dan 53 urat spiritual tingkat tinggi. Yang lainnya adalah tingkat menengah dan rendah. Biasanya, tidak ada yang akan menjual barang berharga seperti itu. Mereka hanya akan menukarnya dengan harta karun lainnya. Saat pelelangan dimulai, tidak ada harga dasar yang ditetapkan. Semua orang diizinkan untuk meneriakkan tawaran mereka dan yang tertinggi akan menang. Tentu saja, tidak ada yang cukup bodoh untuk membelinya dengan koin Dao. Artefak penciptaan digunakan sebagai mata uang untuk menawar. 10 artefak penciptaan tingkat tinggi. Seorang pria berjubah hitam memulainya. Saat dia duduk di sudut tempat tersebut, tidak seorang pun memperhatikannya sampai dia mengucapkan tawaran pertamanya. Wajah Zhu Jian dan Jian Bifei berubah saat mereka mengenalinya. Tuan Guichi. Bab 3645, Amarah Tuan Guichi. Wajah Cao Dehong dan yang lainnya juga sangat berubah. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang tempat pelelangan itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Bahkan ada beberapa yang langsung berlutut. Di antara mereka adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar dan puncak tahap penyelesaian besar.
Begitulah terkenalnya Guichi. Tentu saja, dia sudah lama diperhatikan oleh Huang Xiaolong. Bahkan pada levelnya, dia tidak dapat menghindari deteksi dari 3 jiwa Dao Agung Huang Xiaolong. Di ruang tak dikenal, Iblis Ganas, Hantu Hijau, Penguasa Naga, Dewa Kematian, dan Zhu Chen berdiri di puncak. Kekuatan mereka diurutkan dalam urutan yang tepat, dan Guichi adalah jenderal terkuat Hantu Hijau. Hantu Hijau telah menyendiri selama bertahun-tahun, dan Guichi lah yang mengurus semuanya. Melihatnya sama saja dengan bertemu dengan Tuan Hantu Hijau. Tentu saja, Guichi memiliki kekuatan yang mengerikan untuk mendukung identitasnya. Kekuatan tempurnya mendekati 19 miliar unit energi kosmos agung dan dia adalah salah satu dari 10 individu terkuat di tanah tak dikenal. Setelah mengatasi keterkejutan mereka, Zhu Jian, Jian Bifei, dan yang lainnya membungkuk. Meskipun dia adalah cucu Zhu Chen, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada pria itu. Satu-satunya orang yang tetap duduk selain Guichi adalah Huang Xiaolong. Cao Dehong dan yang lainnya takut dengan identitas Guichi, tetapi mereka tidak berani membungkuk ketika melihat Huang Xiaolong tidak bergerak. Tindakannya, atau ketiadaan tindakan, menjadi hal yang paling menarik perhatian di tempat pelelangan. Ketika Zhu Jian dan yang lainnya melihat Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh, mereka bersorak dalam hati. Mereka jelas menunggu Guichi mengamuk dan membunuh Huang Xiaolong dengan satu tamparan. Guichi menatap Huang Xiaolong dengan santai, tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia menoleh ke juru lelang dan berkata, jika tidak ada yang menawar, aku akan mengambil kumpulan urat spiritual itu. Juru lelang mengangguk patuh. Tentu saja, menurut aturan kamar dagang kami, barang akan diberikan kepada penawar tertinggi. Setelah dia mengungkapkan identitasnya, tidak ada orang bodoh yang berani menantangnya. Tentu saja orang-orang bodoh itu hanya merujuk pada orang-orang lemah yang lebih lemah daripadanya. 11 artefak kreasi tingkat tinggi. Ketika semua orang menoleh ke arah tawaran terbaru, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Cao Dehong lah yang mengajukannya. Dia juga tidak dalam posisi yang bagus. Jantung Cao Dehong berdebar kencang setelah mengajukan tawaran. Jelas bahwa dia melakukan apa yang dia lakukan hanya karena perintah Huang Xiaolong. Guichi akhirnya mengamati paviliun Huang Xiaolong lebih dekat. Tatapannya membuat Cao Dehong dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. 12. Guichi menatap langsung ke arah Cao Dehong saat dia mengajukan tawaran lain. 13. Cao Dehong melanjutkan. 14. Dengan wajahnya yang tetap tanpa ekspresi, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. 15 keping. Cao Dehong tidak bisa mundur lagi. Dia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya. Dia bersumpah bahwa dia tidak pernah merasa begitu takut dalam hidupnya. 16. Gerutu Guichi dan perubahan nadanya jelas bagi semua orang. Cao Dehong menatap Huang Xiaolong dan tidak mendapat tanggapan. Dia hanya bisa melanjutkan. 17. Guichi mengerutkan kening dan tatapannya tertuju pada Huang Xiaolong. Bocah, aku mungkin mengagumi keberanianmu, tetapi itu tidak berarti aku suka ketika orang lain menentangku dengan sengaja. Semua orang dapat melihat bahwa Cao Dehong hanya bertindak atas perintah Huang Xiaolong. Sambil menatap Guichi dari sudut matanya, Huang Xiaolong bergumam, kebetulan sekali. Aku juga benci jika ada orang yang menentangku. Guichi tercengang, begitu pula semua orang. Apakah mereka salah? Apakah Huang Xiaolong baru saja menyatakan perang terhadap Guichi? Tawa tajam keluar dari bibir Guichi. Zhu Yun bersorak dalam hatinya. Dia berbisik kepada Zhu Jian, si bocah sudah selesai sekarang, Tuan Guichi benar-benar marah. Itulah satu-satunya saat dia akan tertawa. Bocah, aku tidak tahu dari mana kau menemukan keberanian untuk melawanku. Guichi tertawa terbahak-bahak, bukankah semut-semut di sampingmu sudah memberitahumu siapa aku? Tentu saja, ia merujuk pada Cao Dehong dan yang lainnya. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu yang menganggap ada masalah dengan cara dia menyebut mereka. Huang Xiaolong menghela napas pelan, sepertinya kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku bisa melakukan apapun yang aku suka. Apa itu? Guichi menatap Huang Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki lagi. Ia merasa bahwa Huang Xiaolong adalah badut terhebat yang pernah ditemuinya. Bagaimana lagi ia bisa menjelaskan keinginan mati anak itu untuk menentangnya? Dia tahu bahwa Huang Xiaolong tidak lebih dari sekadar dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Satu-satunya hal yang menurutnya aneh adalah Cao Dehong dan yang lainnya memperlakukannya dengan hormat. Dari kelihatannya, anak itu bukanlah seorang ahli biasa di tahap penyelesaian akhir. Ketika semua orang mengira Guichi akan menyerang Huang Xiaolong, dia tetap diam. Setelah beberapa saat, juru lelang memberanikan diri untuk memecah keheningan. Tuan Cao Dehong menawar 17 artefak kreasi bermutu tinggi. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tatapan semua orang yang hadir tertuju pada Guichi. Dia tampaknya tidak menyadari tatapan orang-orang dan terus menatap Huang Xiaolong. Zhu Jian dan yang lainnya sedikit ragu, tetapi Zhu Yun menatap tajam ke arah Zhu Jian dan Zhu Jian menundukkan kepalanya. Dia hanya bisa menyerah. Setelah mengetuk palunya 3 kali, juru lelang mengumumkan bahwa Huang Xiaolong adalah pemenang lelang. Pada saat itu, pelelangan berakhir. Tuan Huang, pelelangan telah berakhir. Apakah Anda akan meninggalkan kota ini? Han Taoer bertanya dengan enggan. Huang Xiaolong tertawa. Tenang saja, aku akan pergi ke keluarga Jian untuk upacara. Tao Hang juga akan ada di sana. Tao Haner tertegun sejenak, begitu pula Jian Bifei, Zhu Jian, dan yang lainnya. Benarkah? Tao Haner berseri-seri. Bagus, aku akan menunggumu. Huang Xiaolong tersenyum sebelum meninggalkan tempat itu bersama Cao Dehong dan yang lainnya. Ketika Jian Bifei melihat kepergian Huang Xiaolong, seringai tersungging di bibirnya. Dia tidak akan bisa lebih bahagia jika Huang Xiaolong datang ke upacara keluarga Jian.
Sebuah cahaya melintas di mata Zhu Jian. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu di upacara tersebut, tetapi ketika dia melihat ke sudut tempat Guichi berada, dia menyadari bahwa ahli itu telah menghilang. Bab 3646, Upacara. Zhu Jian dan yang lainnya akhirnya meninggalkan tempat pelelangan, tetapi sebelum mereka pergi, Jian Bifei dengan antusias mengundang Zhu Jian ke upacara keluarga Jian. Sambil tertawa gembira, Zhu Jian menjawab, bagaimana mungkin aku bisa menolak undangan saudara Bifei? Aku pasti akan datang. Lagi pula, dia punya rencananya sendiri. Dia melirik Tao Haner di samping. Segera setelah itu, Zhu Chen dan yang lainnya tiba kembali di kediaman mereka. Apakah menurutmu bocah nakal itu benar-benar akan muncul di keluarga Jian? Zhu Jian bertanya kepada sesama anggota klannya. Mungkin, upacara akan diadakan dalam waktu 1 bulan. Karena Lord Guichi telah muncul, dia seharusnya juga datang ke sana. Zhu Yun menjelaskan. Oh, apakah Lord Guichi juga akan hadir di upacara itu? Zhu Jian terkesiap. Saya khawatir dia akan, Zhu Yun menghela napas. Karena Lord Jian Wushuang berhasil menembus batas 20 miliar mark, tanah tak dikenal kita akan semakin kuat. Lord Gringos mungkin tidak datang, tetapi Lord Guichi akan datang untuk menyampaikan ucapan selamatnya. Zhu Jian mengangguk pelan. Sayangnya, Tuan Guichi tidak melakukan apapun pada bocah itu hari ini. Tuan Guichi mungkin tidak melakukan apapun hari ini, tetapi kita dapat mencari kesempatan bagi bocah itu untuk menyinggung Tuan Guichi selama upacara. Banyak ahli akan hadir saat itu. Jika itu terjadi, Tuan Guichi tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia akan membunuh bocah itu di tempat. Zhu Yun tertawa. Bagus. Kalau begitu, kita akan melakukannya. Zhu Jian melanjutkan, ayahku akan datang sendiri untuk upacara itu, dan dia akan mengangkat topik pernikahan atas namaku. Sebelum bocah itu mati, dia akan tahu tentang pernikahan antara Tao Haner dan aku. Dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Zhu Jian tertawa terbahak-bahak. Huang Xiaolong telah kembali ke kediaman Su Fei ketika pikiran Zhu Jian menjadi liar. Sosok tak berwujud muncul di langit di atas dan menyatu sepenuhnya dengan kehampaan. Tidak seorang pun dapat melihat bahwa ada seseorang di sana. Jelas, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk menghindari deteksi begitu banyak ahli adalah Guichi. Dia menyembunyikan kehadirannya sebaik mungkin, tetapi dia masih ditemukan oleh Huang Xiaolong dengan mudah. Dia berdiri di langit, tidak tahu bahwa dia sudah ditemukan. Dia melihat ke dalam kediaman, mencoba menemukan Huang Xiaolong. Anak itu berhasil menarik perhatiannya. Dia bisa merasakan ada semacam rahasia yang tersembunyi di tubuh anak itu, tetapi dia segera melihat buku pedang tak tertandingi di tangan Huang Xiaolong. Bukankah itu buku pedang Jian Wushuang? Dia tidak mengerti bagaimana Huang Xiaolong bisa mendapatkannya. Mungkinkah dia penerus Jian Wushuang? Itu tidak mungkin. Ketika pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam benaknya, Huang Xiaolong mengangkat tangan kanannya sedikit. Tidak seorang pun tahu apakah itu disengaja, tetapi ia melepaskan seutas pedang Qi yang melesat ke arah Guichi. Kecepatannya begitu cepat sehingga Guichi bahkan tidak bisa menghindar. Dia melepaskan seutas energi dari jarinya dalam upaya putus asa untuk menghentikan Qi pedang. Suara ledakan keras terdengar di telinganya saat kedua serangan itu bertabrakan. Kekuatan yang sangat besar melesat di udara dan membuat Guichi terguling keluar. Ketika akhirnya dia berhasil menstabilkan pijakannya, dia menyadari bahwa dia telah terbang bermil-mil jauhnya. Dia mencoba menahan keterkejutan di hatinya. Qi pedang jelas ditujukan padanya. Akan tetapi, bagaimana mungkin lambaian tangan biasa dari pihak lain bisa membuatnya terlempar? Seberapa kuat pihak lain harus melakukan sesuatu seperti itu? Hanya ada satu penjelasan. Anak yang ingin dimata-matainya telah menembus batas 20 miliar. Selain itu, dia bukan pemula seperti Jian Wushuang yang baru saja menerobos. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksa Guichi kembali dengan mudah. Ekspresi curiga terlihat di wajah Guichi. Kapankah ahli yang mengerikan seperti itu muncul di tanah tak dikenal? Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang menyadari kedatangannya. Saat dia berdiri di sana, untaian Qi pedang lainnya muncul. Kali ini, kekuatannya beberapa kali lipat dari sebelumnya. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah lubang telah robek di pakaiannya. Apakah itu disengaja? Terlalu takut untuk tetap di sana, Guichi menghilang di kejauhan. Tidak ada seorang pun di dunia luar yang melihat apa yang terjadi, dan gelombang kejut itu ditekan oleh aura tak berbentuk yang dilepaskan Huang Xiaolong. Satu-satunya yang menyadari apa yang terjadi adalah Cao Dehong, Su Fei, dan mereka yang berdiri di dekat Huang Xiaolong. Mereka semua tidak dapat mengetahui hasil dari pertarungan tersebut karena mereka tidak cukup kuat untuk mendeteksi keberadaan Guichi, tetapi dari apa yang terlihat, Huang Xiaolong telah menang. Rasa terkejut menghantam hati mereka. Mereka tahu bahwa Huang Xiaolong lebih kuat dari Master Tanpa Batas dan Raja Ras Laut, tetapi mereka hanya memiliki pemahaman samar tentang kekuatannya. Sekarang mereka menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Mungkinkah Huang Xiaolong memiliki kemampuan untuk menekan Jian Wushuang sendirian? Mungkin, dia bisa bertarung 1 lawan 1 dengan Su Chen. Bahkan jika dia tidak bisa, kekuatannya seharusnya tidak terlalu jauh. Apakah tanggal upacara sudah diputuskan? Huang Xiaolong bertanya tiba-tiba. Cao Dehong dan yang lainnya kembali ke dunia nyata. Melapor kepada Tuan, tanggalnya telah ditetapkan. Akan dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku akan melanjutkan mempelajari buku panduan pedang. Kau bisa meneleponku saat waktunya tiba. Huang Xiaolong bergumam. Cao Dehong dan yang lainnya pergi dengan hormat. Dalam sekejap mata, 22 hari telah berlalu. Cao Dehong dan yang lainnya datang untuk memberitahu Huang Xiaolong bahwa perjalanan mereka ke keluarga Jian akan memakan waktu hampir 8 hari. Mereka harus segera pergi jika ingin tiba tepat waktu.
Sambil menyimpan buku panduan pedang, Huang Xiaolong berangkat menuju kota tak tertandingi. 7 hari kemudian, mereka tiba. Tuan, ku dengar Mei Jie dan para ahli dari keluarga Zhu tiba di kota sehari sebelumnya. Cao Dehong melaporkan. Mei Jie, Huang Xiaolong terkejut. Cao Dehong mengangguk dan melanjutkan, Mei Jie mewakili keluarga Zhu untuk memberi selamat kepada Jian Wushuang. Namun, dia sangat menyayangi putranya, dan dia mungkin datang karena Zhu Jian. Huang Xiaolong terkekeh pelan. Haha, menurutmu apakah bocah kecil itu memanggil ayahnya ke sini untuk berurusan denganku? Ken Dehong menundukkan kepalanya sedikit. Mungkin. Senyum tak kentara melintas di wajah Huang Xiaolong. Mei Jie, dialah satu-satunya yang lolos saat Huang Xiaolong menghancurkan istana penciptaan. Karena Mei Jie memilih untuk ikut campur, Huang Xiaolong memutuskan bahwa dia akan menyelesaikan masalah terakhirnya dengan istana penciptaan selama upacara. Pada saat yang sama, dia bisa menyelesaikan masalah keluarga Jian. Huang Xiaolong memanggil pohon Dewa Naga Bintang secara diam-diam dan menyembunyikannya di sekitar kota. Triliunan cabang dan akar menyebar diam-diam di sekitar kota, membungkusnya di dalam. Bab 3647, kau tidak bisa berhutang 1 sen pun padaku. Pada tingkat kultivasinya saat ini, Huang Xiaolong memperoleh kendali penuh atas pohon Dewa Naga Bintang. Pohon itu menjadi tidak lebih dari sekadar perpanjangan anggota tubuhnya. Selain itu, tidak ada seorang pun di kota itu yang mendeteksi keberadaannya. Pada tingkat kultivasi Huang Xiaolong, bahkan Jian Wushuang tidak akan mampu menyadari sesuatu yang tidak diizinkan Huang Xiaolong. Yang mulia, saya punya beberapa fondasi di kota tak tertandingi. Apakah Anda ingin beristirahat di sana untuk malam ini? Tanya Zhu Fei. Tentu, Huang Xiaolong mengangguk. Kelompok itu segera mengikuti Zhu Fei dan mereka mendekati properti keluarga Zhu di kota tak tertandingi. Properti itu disebut rumah teh keluarga Zhu, dan mereka mengkhususkan diri dalam menjual segala jenis teh. Bisnis mereka berkembang pesat dan mereka memiliki begitu banyak uang sehingga mereka berhasil merambah banyak industri di tanah Zulan. Saat Huang Xiaolong dan yang lainnya masuk, seluruh aula terisi penuh. Sepertinya bisnismu tidak buruk, canda Huang Xiaolong. Zhu Fei menggaruk kepalanya dan tersenyum, saya hanya bermain-main untuk menjaga keluarga saya tetap hidup, mohon jangan pedulikan kami, yang mulia. Tawa memenuhi udara saat Zhu Fei mengundang mereka ke halaman dalam. Saat meninggalkan aula utama, Huang Xiaolong melihat halaman dan ruangan di dalamnya sangat elegan dan tenang. Sangat kontras dengan pemandangan di luar. Tempat ini bagus. Huang Xiaolong mengangguk. Baiklah, silakan beristirahat. Upacara akan diadakan besok. Kita akan pergi ke sana nanti. Zhu Fei dan yang lainnya menerima perintahnya. Namun, keributan terjadi sebelum mereka bisa pergi. Teriakan keras terdengar dari aula utama. Dilihat dari keadaannya, sepertinya ada yang diserang di rumah teh keluarga Zhu. Ayo kita lihat. Kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Yang mulia, tidak apa-apa. Tidak perlu merepotkan Anda untuk ini. Saya akan pergi sendiri. Tidak apa-apa. Lagi pula, kita tidak ada urusan. Huang Xiaolong berkata sambil berjalan menuju aula utama. Begitu mereka tiba, mereka melihat beberapa murid keluarga Jian mengelilingi seorang murid keluarga Zhu yang tumbang. Ada penyok besar di dada murid keluarga Zhu, dan semua orang bisa melihat bahwa pria itu lumpuh. Apa yang terjadi? Zhu Fei memanggil manajer toko dan ekspresinya tenggelam. Manajer itu adalah seorang tetua agung dari keluarga Zhu, dan dia adalah seorang ahli di alam dao mulia yang telah memahami 12 elemen hingga tahap penyelesaian agung. Dia tahu siapa Zhu Fei, dan dia menjawab dengan hormat, leluhur tua, para tetua agung dari klan Jian selalu membeli barang dari kita. Mereka tidak pernah membayar, dan mereka berkata untuk menyimpannya di rekening mereka. Sampai sekarang, mereka berutang lebih dari 10 miliar koin dao kepada kita. Mereka di sini untuk membeli lebih banyak daun teh dan jumlah pembelian mereka kali ini mendekati jumlah itu. Meski begitu, mereka tidak berencana untuk membayar. Si murid meminta mereka melunasi tagihan mereka dan para murid keluarga Jian melumpuhkannya. Salah satu tetua agung keluarga Jian mencibir sambil menatap murid yang terjatuh itu. Leluhur tua kita berhasil menembus penghalang 20 miliar unit dan kita akan mengadakan upacara perayaan besok. Merupakan kehormatan bagi keluarga Zhu untuk menyediakan daun teh yang kami butuhkan. Beraninya kau meminta kami membayar. Apa kau percaya bahwa aku akan menghancurkan rumah teh keluarga Zhu-mu di sini dan sekarang juga? Bagaimana dengan jumlah yang sudah kau hutangkan kepada kami? Murid itu tersentak kesakitan. Berutang padamu. Sejak kapan kami berutang padamu? Tetua agung itu mencibir. Jelas dia tidak berencana untuk membayar. Salah satu tetua agung lainnya menatap murid itu dan mendengus jijik. Beraninya kau mencoba menipu keluarga Jian. Kau pasti sudah lelah hidup. Sebuah pedang muncul di tangannya saat ia menebas ke bawah. Kilatan cahaya memenuhi aula saat ia berencana untuk memotong murid itu menjadi dua. Dengan luka-luka yang telah diderita murid itu, ia tidak akan bisa menghindari serangan itu. Tepat saat cahaya pedang hendak membelah murid itu menjadi dua, kilatan cahaya lain muncul dan tubuh tetua agung itu membeku. Sebuah lubang kecil terlihat di tengah dahinya, dan semua tanda kehidupan terkuras dari tubuhnya. Tanpa diragukan lagi, dia sudah mati. Bahkan jiwa daunnya pun tidak berhasil lolos. Para anggota keluarga Jian menatap mendiang tetua agung mereka dengan kaget. Ketika semua orang menoleh ke sumber gangguan, mereka melihat kelompok Huang Xiaolong. Tentu saja, Huang Xiaolong hanya berdiri di sana. Orang yang bergerak adalah Zhu Fei. Para tetua agung keluarga Jian lainnya tidak tahu keberadaan Zhu Fei dan mereka mengamuk, beraninya kau membunuh seorang tetua agung keluarga Jian. Kau mati, seluruh keluarga Zhu-mu mati. Zhu Fei tidak berbicara. Sebaliknya, Huang Xiaolong bergumam pelan sambil melihat tubuh yang ambruk ke tanah.
Beritahu anggota keluarga Jianmu untuk datang dan membayar utangmu. Kau bisa pergi setelah membayar, kalau tidak, tidak ada yang akan pergi hari ini. Mereka yang berada di aula utama menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Siapa dia? Apakah dia benar-benar berencana membunuh semua orang dari keluarga Jian jika mereka tidak membayar? Dia gila. Upacara keluarga Jian akan diadakan besok, dan dia membunuh seorang tetua agung keluarga Jian di kota tak tertandingi tepat di bawah hidung mereka. Salah satu tetua agung keluarga Jian tidak dapat menahan amarahnya lagi dan dia mendengus pada Huang Xiaolong. Apakah kamu benar-benar berencana membunuh kami semua jika kami menolak untuk membawa uang itu? Huang Xiaolong menghela napas, tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan? Aku tidak akan mengotori tanganku dengan kalian semut. Orang lain akan membunuhmu. Leluhurku adalah tetua terkemuka Jian Dalong dari keluarga Jian. Mari kita lihat apakah kau berani menghentikanku pergi. Tetua agung yang berbicara sebelumnya membentak. Para penonton di aula utama terkesiap ketakutan. Jian Dalong, dia adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Saat mereka masih berdiskusi tentang leluhur tetua agung, dia sudah melangkah menuju pintu masuk. Tepat sebelum dia bisa pergi, seberkas cahaya melesat melewati sosoknya dan kepalanya terpental ke udara. Tubuhnya perlahan merosot ke arah pintu masuk. Tetua agung keluarga Jian lainnya membeku di tempat ketika mereka melihat apa yang terjadi. Para ahli di aula menatap Su Fei dengan kaget. Apakah dia gila? Dia benar-benar berani mendekati mereka. Orang yang dia bunuh adalah cucu dari seorang tetua terkemuka dari keluarga Jian. Terlebih lagi, tetua terkemuka itu adalah eksistensi di puncak tahap penyelesaian agung. Huang Xiaolong mengabaikan tatapan terkejut itu dan suaranya kembali menggema di aula. Kau bisa memberitahu mereka untuk membawa uang sekarang. Bawakan juga peti mati untuknya. Pokoknya, ingatlah untuk membawa cukup uang. Kau tidak boleh berutang sepeser pun padaku. Bab 3648, Lemah. Di aula utama, semua orang memandang Huang Xiaolong seperti dia adalah sejenis monster. Apa yang dia katakan terlalu gila. Selain itu, dia membunuh tetua agung keluarga Jian lainnya. Di mata keluarga tingkat atas seperti keluarga Zhu, puluhan miliar koin Dao bukanlah apa-apa. Namun, Huang Xiaolong membunuh para tetua agung keluarga Jian. Itu sama sekali bukan langkah yang cerdas. Tiga tetua agung yang tersisa merasakan darah mengalir dari wajah mereka. Akhirnya, mereka mengirimkan pesan kepada para petinggi keluarga mereka. Kami menghubungi para ahli dari keluarga Jian kami. Tunggu saja mereka datang, teriak salah satu dari mereka. Berita meninggalnya seorang tetua agung dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan banyak pakar mengetahuinya. Zhu Jian juga mengetahui berita itu. Dia menatap Zhu Yun dengan tidak percaya. Seseorang membunuh seorang tetua agung keluarga Jian di bawah hidung mereka. Ya, itu baru saja terjadi di rumah teh keluarga Zhu. Kudengar itu terjadi karena keluarga Jian berutang beberapa miliar kepada mereka. Zhu Yun menjelaskan. Hanya karena beberapa miliar, Zhu Jian mengerutkan kening. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk dibelanjakan selama beberapa hari. Zhu Yun tertawa, Tuan muda, Anda tidak akan percaya siapa yang membunuh mereka. Zhu Jian menatap Zhu Yun dengan rasa ingin tahu. Itu anak itu. Zhu Yun tertawa. Apa, bocah itu benar-benar datang? Zhu Jian terkejut. Jelas saja, dia tahu bahwa Zhu Yun mengacu pada Huang Xiaolong. Ya, dia memasuki kota bersama Cao Dehong dan yang lainnya, dan mereka pergi ke rumah teh keluarga Zhu dan membunuh para tetua agung keluarga Jian. Dia juga mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa pergi kecuali mereka membayar. Zhu Yun tertawa. Tuan Jian Weifeng telah diberitahu. Dalam kemarahannya, dia mengirim tetua terkemuka Jian Sengdong untuk menangani masalah tersebut. Tuan Jian Sengdong, Zhu Jian sedikit terkejut. Ada 4 ahli dalam keluarga Jian yang telah menembus angka 10 miliar unit. Mereka adalah Jian Wushuang, Jian Weifeng, pemimpin para tetua terkemuka, Jian Xiyuan, dan Jian Sengdong. Meskipun Jian Sengdong mungkin tidak sekuat Jian Xiyuan, ia telah menembus banyak kekuatan bertahun-tahun yang lalu. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan tempur hampir 10,5 miliar unit. Di negeri Zulan, Jian Sengdong adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Zhu Yun menyeringai, ya. Tuan Jian Sengdong membawa 2 tetua terkemuka alam dewa semesta setengah langkah dari keluarga Jian ke rumah teh. Bocah itu sudah mati. Zhu Yun benar. Jian Sengdong memang membawa para ahli dari keluarga Jian. Selain 2 dewa alam semesta setengah langkah, ada 10 dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Ke-13 orang itu memancarkan ki pedang yang sangat besar saat mereka menerobos. Bukankah itu Tuan Jian Sengdong dari keluarga Jian? Apa yang terjadi? Seseorang di jalan bertanya ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi. Apa kau tidak mendengar? Seseorang telah membunuh 2 tetua agung keluarga Jian di rumah teh keluarga Zhu. 3 tetua agung lainnya saat ini disandera di sana. Apakah orang itu gila? Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan banyak orang mengetahui apa yang terjadi. Para ahli yang telah tiba di kota tak tertandingi bergegas ke rumah teh keluarga Zhu untuk menyaksikan pertunjukan yang akan dimainkan saat Jian Sengdong tiba. Mereka sangat ingin tahu tentang identitas orang yang cukup gila untuk melakukan hal seperti itu. Dengan sangat cepat, Jian Sengdong tiba. Dengan wajah tanpa ekspresi, ke-13 ahli dari keluarga Jian memasuki rumah teh keluarga Zhu. Mereka yang ada di dalam cukup pintar untuk pergi. Mereka yang tahu apa yang tengah terjadi telah bersembunyi cukup jauh untuk menyaksikan pertunjukan itu. Begitu masuk, tatapan Jian Sengdong menyapu seluruh aula. Ketika melihat mayat para tetua agung, ekspresinya langsung berubah. Yang mulia Penatua Jian Sengdong. 3 tetua agung lainnya dari keluarga Jian mengungkapkan ekspresi penuh harap ketika mereka menyadari kedatangannya. Mereka bertiga menghampiri 13 ahli alam dewa pencipta dan berlutut.
Membiarkan mereka berdiri, tatapan Jian Sengdong tertuju pada kelompok Huang Xiaolong. Dia sedikit terkejut ketika melihat Tao Hang di antara mereka. Dia tidak mengerti mengapa seorang dao yang mulia ada di dalam kelompok itu. Apapun masalahnya, dia harus mencari tahu akar permasalahannya. Apakah kamu yang membunuh para tetua agung keluarga Jianku? Gerutu Jian Sengdong. Para ahli di belakangnya menatap Huang Xiaolong, menunggu jawabannya. Apakah kamu membawa cukup uang? Huang Xiaolong menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Semua orang terkejut dengan sikap acuh tak acuhnya. Anak nakal ini, dia masih memikirkan uang sekarang. Salah satu leluhur tua dari keluarga lain menggelengkan kepalanya saat mengamati situasi di aula. Jika aku jadi dia, aku akan mulai memikirkan bagaimana aku ingin mati. Mungkin tidak demikian. Karena dia berani membunuh tetua agung keluarga Jian, dia pasti memiliki semacam status khusus. Ekspresinya bahkan tidak berubah saat dia berbicara dengan Jian Sengdong. Status khusus. Lord Jian Wushuang telah menembus angka 20 miliar. Selain Lord Ferocious Ghost, Green Ghost, Dragon Overlord, God of Death, dan Zhu Chen, tidak ada yang berani melawan keluarga Jian. Dia jelas bukan seseorang yang dikirim oleh berbagai lord. Selain itu, hubungan mereka dengan Lord Jian Wushuang tidak buruk. Diskusi pun pecah di sekitar situ. Saat Jian Sengdong menatap Huang Xiaolong, alisnya berkerut. Ekspresi curiga terlihat di matanya. Bukankah itu hanya puluhan miliar koin dao? Lagi pula kau tidak akan hidup untuk menghabiskannya, salah satu dewa alam semesta setengah langkah di samping Jian Sengdong mencibir. Selama kau menerima satu serangan dariku, aku akan memberimu uang. Pedang Qi memenuhi ruang di sekitarnya begitu dia berbicara. Semua orang terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Sebelum mereka sempat bereaksi, seberkas cahaya pedang melesat ke arah Huang Xiaolong. Dia tidak bergerak saat cahaya pedang itu masuk ke tubuhnya. Semua orang menatapnya dengan kaget, mereka mengira pertempuran itu berakhir begitu saja. Jian Sengdong dan yang lainnya juga tidak mempercayainya. Tuan Jian Chao memang kuat sekali. Aku khawatir dewa alam semesta setengah langkah biasa pun tidak akan mampu menahan ki pedangnya. Salah satu leluhur tua di kejauhan mendesah. Hanya itu, Tuan Jian Chao menanganinya dengan mudah. Sungguh lelucon, kupikir dia punya sesuatu untuk diandalkan saat dia bertindak begitu sombong. Aku bahkan menunggu pertempuran besar terjadi. Hahaha, anak itu benar-benar luar biasa. Dia menantang gengsi keluarga Jian saat dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Tuan Jian Chao. Semua orang tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Suara Huang Xiaolong bergema di udara, maaf, apakah itu serangan yang kau bicarakan? Serangan itu sangat lemah, kukira aku mengira itu angin sepoi-sepoi. Lemah. Semua orang yang tertawa menatap Huang Xiaolong dengan diam tercengang. Apakah itu? Bab 3649, bertemu denganmu secara pribadi. Bab 3649, bertemu denganmu secara pribadi. Wajah para tetua terkemuka dari keluarga Jian berubah. Tiba-tiba, semburan ki pedang datang dari Huang Xiaolong. Itu berkali-kali lebih kuat dari ki pedang yang dibentuk Jian Chao sebelumnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ki pedang itu tenggelam dalam tubuh Jian Chao. Sebagai dewa semesta setengah langkah, sama sekali tidak mungkin dia bisa tetap berdiri bahkan jika Huang Xiaolong melancarkan serangan biasa. Saat teriakan menyedihkan keluar dari bibirnya, dia terlempar keluar dari rumah teh dan jatuh dengan keras ke jalan. Para ahli di sepanjang jalan melonjak ketakutan. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Anggota keluarga Jian yang datang untuk memberi pelajaran pada Huang Xiaolong menatapnya, tercengang. Ketika pedang kinya melesat melewati mereka, mereka menyadari bahwa kecepatannya begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Alis Jian Sengdong terangkat karena terkejut. Kau kenal Haner? Jian Sengdong bertanya perlahan. Tao Hang melangkah maju untuk menjawab. Saya ayah angkat Tao Haner. Kerumunan mulai riuh saat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Haner, putri dari keluarga Jian, Tao Haner. Benarkah itu? Kudengar putri Haner ditemukan di pegunungan Hengshan di Kekaisaran Langit Qiankun. Sebelum ditemukan, dia telah mengembara di dunia selama ratusan ribu tahun, sangat mungkin dia memiliki ayah angkat. Beritanya sungguh mengejutkan. Jian Sengdong menoleh menatap Tao Hang dengan ekspresi terkejut di matanya. Sebagai salah satu petinggi keluarga Jian, dia tahu bahwa Tao Haner memiliki ayah angkat di tanah tanpa batas. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dalam situasi seperti itu. Selain itu, dia tidak pernah menyangka Tao Hang akan tiba di tanah Zulan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang dao yang mulia. Tidak mungkin dia bisa menyeberangi laut tanpa malam untuk mencapai tanah Zulan. Keraguan memenuhi hatinya. Tuan Sengdong, dewa alam semesta setengah langkah lainnya bertanya dengan hati-hati dan para anggota keluarga Jian menatap tetua terkemuka mereka. Berapa? Jian Sengdong akhirnya memecah kesunyian setelah waktu yang lama. Semua orang terkesiap saat menyadari bahwa Jian Sengdong sedang bersiap-siap membayar rumah teh keluarga Zhu. Zhu Fei menatap tetua agung keluarga Zhu dan tetua agung itu tergagap, 36,8 miliar dan 93,21 juta koin dao. Saat merogoh artefak spasialnya, Jian Sengdong menyadari bahwa ia hanya membawa sekitar 10 miliar. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang berpikir bahwa mereka benar-benar akan membayar uang tersebut. Jian Sengdong melihat para tetua terkemuka lainnya dari keluarga Jian. Setelah mereka mencari-cari di artefak spasial mereka mengeluarkan uang tunai dengan susah payah. Setelah selesai, mereka pergi menjemput Jian Chao sebelum pergi dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Adapun tiga tetua agung, mereka mengambil jasad dua lainnya sebelum mengikuti di belakang para ahli alam dewa penciptaan di pihak mereka. Mereka yang berdiri di sekitar saling memandang dengan bingung.
Mereka jelas tidak menduga akan terjadi hal seperti itu. Apa? Jian Shengdong melarikan diri, seru Zhu Jian. Zhu Yun ragu sejenak sebelum menjelaskan, ketika Jian Shengdong mengetahui bahwa budak di samping bocah itu adalah ayah angkat Tao Han'er, dia membayar tanpa sepatah kata pun dan pergi bersama para ahli dari keluarga Jian. Kerutan terbentuk di wajah Zhu Jian. Jadi, dia membiarkan bocah itu pergi karena Han'er. Tidak juga, Zhu Yun menundukkan kepalanya dan bergumam, ku dengar anak itu mengalahkan Jian Chao. Anak itu mengalahkan dewa alam semesta setengah langkah dari keluarga Jian. Mata Zhu Jian membelalak tak percaya. Ya, dia menggunakan satu helai ki pedang untuk mengalahkan pria itu. Zhu Yun menjelaskan situasinya kepada tuan mudanya. Setelah mengetahui bahwa Huang Xiaolong tidak hanya menahan serangan pedang Qi Jian Chao tanpa mengalami cedera dan mengalahkan dewa alam semesta setengah langkah dalam satu serangan, ekspresinya mulai berfluktuasi. Itu berarti anak itu adalah seorang ahli yang berhasil menembus angka 10 miliar unit. Zhu Yun mengangkat kepalanya untuk mengukur suasana hati Zhu Jian sebelum menjawab, sepertinya begitu. Jian Chao mungkin adalah dewa semesta setengah langkah, tetapi ia memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Meski begitu, ia gagal menahan satu serangan pun dari anak itu. Setelah mengetahui kekuatan Huang Xiaolong, ekspresi Zhu Jian berubah sangat gelap. Tidak heran dia berani bersikap sombong, di mana ayahku? Zhu Yun membungkuk, Tuan Mei Jie saat ini sedang bertukar petunjuk dengan Tuan Jian Wushuang dan Tuan Guiqi dari keluarga Jian. Katakan padaku saat dia kembali, gerutu Zhu Jian. Baik, Tuan Muda, setelah Jian Shengdong meninggalkan rumah teh, dia segera kembali ke keluarga Jian. Ketika mereka melihat Jian Weifeng, dia melihat Jian Bifei membisikkan sesuatu ke telinganya. Tuan Muda Naga Biru, tatapan mata yang dalam muncul di mata Jian Weifeng setelah mendengar apa yang dikatakan putranya. Jian Shengdong dan yang lainnya ingin membuat laporan, tetapi mereka diganggu olehnya. Aku sudah tahu apa yang terjadi di rumah teh. Berita itu telah lama tersebar di seluruh kota sementara Jian Shengdong sedang dalam perjalanan pulang. Dari bagian di mana ayah angkat Tao Han'er terungkap ke dunia dan Jian Chao terlempar hanya dengan satu serangan, dia mendengar semuanya. Jian Bifei melanjutkan, ayah, aku juga mendengar bahwa Tuan Muda Naga Biru memiliki semacam hubungan dengan Yu Xiaohong. Oh. Jian Weifeng sedikit terkejut mendengar berita itu. Benarkah? Ya, Yu Xiaohong berhasil kembali dari Pulau Kebingungan dan seseorang melihat mereka bersama. Jian Bifei membungkuk. Sepertinya hubungan mereka cukup baik. Keduanya juga tampak akrab satu sama lain. Intim, niat membunuh tiba-tiba berkecamuk di hati Jian Weifeng. Mencapai tujuannya, senyum diam-diam terbentuk di wajah Jian Bifei. Bajingan itu telah melukaiku sebelumnya, dan dengan sombongnya menyatakan bahwa dia akan secara pribadi muncul di upacara besok. Jian Bifei menambahkan. Sambil menyipitkan matanya, Jian Weifeng menggeram, baiklah, aku akan menemui anak itu besok. Setelah Jian Shengdong dan anak buahnya pergi, Huang Xiaolong kembali ke halaman untuk memahami buku panduan pedang. Setelah kejadian itu, bisnis rumah teh keluarga Zhu berkembang pesat. Malam pun berlalu, dan fajar pun menyingsing. Upacara pun akan segera dimulai. Bab 3650, kau di sini. Bab 3650, kau di sini. Tuan, upacara akan segera dimulai, Su Fei, Cao Dehong, dan yang lainnya datang untuk memberikan laporan. Membuka matanya perlahan, Huang Xiaolong menyimpan buku panduan pedang itu. Ayo pergi ke keluarga Jian. Keluarga Jian. Karena upacara tersebut dimaksudkan untuk memberi selamat kepada Jian Wushuang atas terobosannya, tentu saja tempatnya ditetapkan di istana utama keluarga Jian. Mereka yang mendapat undangan ke upacara itu sudah pasti adalah para pakar di alam dewa pencipta. Saat para leluhur tua membawa junior mereka ke kapal terbang dan menuju keluarga Jian, langit di atas pintu masuk keluarga Jian terisi dalam sekejap. Penatua Baik Xuan Tian telah tiba. Seorang pakar dari keluarga Jian berteriak saat sebuah kapal terbang besar berwarna putih melesat melintasi angkasa. Keributan terjadi di antara kerumunan saat para ahli berhenti dimanapun mereka berada. Sebuah lorong besar terbentuk di sepanjang gerbang. Penatua Baik Xuan Tian telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Dia memilih untuk muncul kali ini. Lord Jian Wushuang berhasil menembus angka 20 miliar unit adalah hal terhebat yang pernah terjadi di tanah tak dikenal kita sejak dulu sekali. Tidak aneh jika Elder Baik Xuan Tian datang. Elder Baik Xuan Tian memiliki sekitar 19,9 miliar unit energi kosmos agung. Sebelum Jian Wushuang berhasil menembus level tersebut, ia berada pada level yang sama dengan Baik Xuan Tian dan Guiqi. Ada puluhan ahli di tanah tak dikenal dengan kekuatan tempur 19 miliar unit. Guiqi, Baik Xuan Tian, dan Jian Wushuang adalah yang paling terkenal dari semuanya. Di bawah tatapan mata ketakutan dari mereka yang hadir, kapal terbang putih raksasa itu berhenti. Pintu masuk terbuka dan seorang nenek berambut perak berjalan keluar. Dia mengenakan jubah putih bersih dan memegang tongkat kayu di tangannya. Pupil matanya sangat kecil sehingga matanya tampak sepenuhnya putih. Upacara yang diadakan oleh keluarga Jian seharusnya meriah. Para ahli yang datang akan mengenakan jubah upacara. Tidak banyak orang yang berani mengenakan pakaian serba putih seperti yang biasa dikenakan saat pemakaman. Meski begitu, tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun tentang selera busana tetua Baik Xuan Tian. Banyak pakar secara naluriah membungkuk ketika dia berjalan melewatinya. Di belakangnya ada banyak wanita cantik yang juga berpakaian putih. Mereka semua adalah wanita cantik yang menarik perhatian para pria generasi muda. Salah satu dari mereka bisa mengejutkan dunia dengan kecantikannya, tetapi ada sekelompok orang seperti mereka. Penampilan mereka bisa menggemparkan dunia. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Jian untuk menerima tetua Baik Xuan Tian.
Jian Weifeng tiba di pintu masuk keluarga Jian entah dari mana dan dia menangkupkan tinjunya untuk menyambut tetua itu. Penatua Baik Xuan Tian mengangguk sedikit. Kelompok tersebut dipimpin ke keluarga Jian oleh Jian Weifeng secara pribadi. Dia terkekeh senang saat mereka masuk. Penatua Tian, ayah saya saat ini berada di aula utama bersama Tuan Guiqi dan Tuan Meijie. Itulah sebabnya saya datang untuk menyambut Penatua Tian. Mohon jangan tersinggung. Oh, orang tua aneh Guiqi itu datang. Penatua Baik Xuan Tian mengangkat alisnya sedikit. Tuan Guiqi tiba 2 hari lalu. Lagi pula, puncak surgawi akan segera dibuka. Tuan Guiqi berencana untuk mencobanya. Jian Weifeng menjelaskan. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, puncak surgawi akan segera terbuka lagi. Tetua Baik Xuan Tian menghela napas. Baru setelah Jian Weifeng dan Baik Xuan Tian menghilang, para ahli di pintu masuk menegakkan tubuh mereka. Di tengah kerumunan, Kong Fanxing, seorang anggota generasi muda keluarga Kong bertanya kepada Kong Sao, leluhur tua keluarga Kong, leluhur, tetua Baik Xuan Tian terlihat sangat ramah dan baik. Mengapa semua orang begitu takut padanya? Ekspresi serius terpancar di wajah Kong Sao dan dia menjelaskan, kamu tidak memenuhi syarat untuk membahas apapun tentang Penatua Baik Xuan Tian. Ya, aku salah. Kong Fanxing mendesah setengah hati. Melihat cucunya tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, Kong Sao melanjutkan, ada dewa alam semesta setengah langkah yang mulai berbicara di belakang punggung tetua Baik Xuan Tian setelah dia pergi, mengatakan bahwa matanya benar-benar istimewa. Tetua Baik Xuan Tian mendengarnya dan menghancurkan tubuh fisiknya sepenuhnya. Dia melumpuhkan urat daunnya dan menghancurkan hati daunnya. Dia bahkan menangkap jiwa daunnya. Dikatakan bahwa sampai hari ini, jiwa daunnya sedang disiksa di gua kultivasi tetua Baik Xuan Tian. Darah langsung mengalir dari wajah Kong Fanxing. Tepat saat keluarga Kong hendak melangkah masuk ke pintu masuk keluarga Jian, seorang wanita mungil nan cantik muncul dari pintu masuk. Dia sangat imut, dan banyak murid perempuan keluarga Jian mengikutinya dari dekat. Alam mulia Dao kebangkitan kedua. Kong Fanxing terkejut. Tidak mungkin seorang kultivator setingkat dia diperbolehkan masuk ke dalam upacara tersebut. Kong Sao tampaknya telah memikirkan sesuatu dan ia segera membawa anggota keluarganya ke samping. Ketika Kong Fanxing masih bingung, suara Kong Sao bergema di benak anggota keluarga Kong. Jika aku tidak salah, ini adalah Putri Tao Haner dari keluarga Jian. Apa? Putri Tao Haner berhasil menarik perhatian Tuan Jian Wushuang dan dia memiliki peluang besar untuk menjadi penerusnya. Tao Haner tiba di pintu masuk istana keluarga Jian dan dia menatap ke udara, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Kong Fanxing tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, apakah Putri Tao Haner sedang menunggu untuk menyambut seseorang? Siapa yang cukup layak baginya untuk datang sendiri? Kong Sao melanjutkan, dia punya ayah angkat dan dia tampaknya sangat mengagumi seseorang yang bernama Tuan Muda Naga Biru. Dia mungkin sedang menunggu mereka. Kong Fanxing merasakan firasat buruk di hatinya setelah mendengar bahwa putri dari keluarga Jian mengagumi pria lain. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapakah Tuan Muda Naga Biru? Sambil melirik Kong Fanxing dari sudut matanya, Kong Sao membentak, lebih baik kau tidak membandingkan dirimu dengannya. Apa kau tidak mendengar apa yang terjadi di rumah teh keluarga Su kemarin? Kong Fanxing mengangguk pelan. Dia mendengar sedikit demi sedikit, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah kematian para tetua agung keluarga Jian ada hubungannya dengan Tuan Muda Naga Biru? Mungkinkah? Ya, dia membunuh mereka. Kong Sao memperhatikan ekspresi di wajah cucunya dan melanjutkan, dia membunuh mereka karena mereka menolak membayar beberapa puluh miliar. Karena itu, Kong Fanxing hampir melompat ketakutan. Itu belum semuanya. Dikatakan bahwa Jian Weifeng menjadi marah dan mengirim Jian Shengdong untuk menangani masalah tersebut. Jian Chao dan beberapa ahli lainnya mengikuti Jian Shengdong dan ketika mereka sampai di rumah teh, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat perubahan pada ekspresi Tao Haner. Ekspresi kegembiraan terbentuk di wajahnya saat dia bergegas menuju sekelompok pendatang baru. Tuan Huang, ayah, Anda di sini. Bab 3651, kedatangan. Bab 3651, kedatangan. Huang Xiaolong berjalan perlahan, dan tersenyum saat melihat Tao Haner melompat-lompat di pintu masuk keluarga Jian. Kau tidak perlu datang jauh-jauh ke sini. Kita tidak akan tersesat di tempat sekecil ini. Tao Haner berlari ke arah Huang Xiaolong dan menyeringai, aku takut kalian akan dihentikan di pintu masuk. Lagi pula, kalian mungkin tidak mendapat undangan. Huang Xiaolong menatap Tao Hang dan tertawa, jika mereka melakukannya, kami akan menggunakan nama besarmu untuk memasuki istana. Tao Hang menyeringai, Tuan Huang benar. Tao Haner sedikit cemberut, mengeluh, kalian semua menindasku. Dia kemudian menoleh ke Huang Xiaolong dan bergumam, Tuan Huang, ayo pergi. Upacara akan segera dimulai. Huang Xiaolong mengangguk dan memasuki istana keluarga Jian bersama Zhu Fei, Cao Dehong, dan yang lainnya. Dengan kehadiran Tao Haner, tidak ada murid yang berani menghentikan kelompok Huang Xiaolong. Tentu saja, tidak menghentikan mereka adalah satu hal. Membuat laporan kepada atasan adalah hal lain. Mereka segera mengirimkan laporan kepada Jian Bifei begitu Huang Xiaolong masuk. Kong Fanxing bertanya kepada kakeknya setelah melihat reaksi Tao Haner. Leluhur, bagaimana mereka bisa saling mengenal? Kudengar putri Tao Haner dan ayah angkatnya diselamatkan oleh Tuan Muda Naga Biru di tanah tanpa batas. Sejak saat itu, mereka mulai mengikutinya. Itulah sebabnya dia memanggil Tuan Muda Naga Biru sebagai tuannya, Kong Sao menjelaskan. Jadi begitulah, Kong Fanxing bergumam, Tuan Muda Naga Biru cukup beruntung. Sambil tertawa kecil, Kong Sao membawa anggota keluarga Kong ke dalam istana. Leluhur, Anda berhenti di bagian di mana Jian Shengdong membawa anggota keluarga Jian ke rumah teh. Apa yang terjadi setelah itu?
Kong Fanxing bertanya dengan nada mendesak. Apakah Tuan Muda Naga Biru mengungkap hubungan mereka dengan Putri Tao Haner agar Jian Shengdong melepaskan mereka? Tidak, Kong Shao bergumam pelan. Tidak, Kong Fanxing sedikit terkejut. Ketika Tuan Jian Shengdong, Jian Chao, dan yang lainnya tiba di rumah teh, Tuan Muda Naga Biru membuat mereka marah dan mereka bergerak melawannya. Tuan Jian Chao memanggil ki pedangnya dan berhasil menusuk Tuan Muda Naga Biru. Kong Shao menjelaskan. Tidak mungkin, Tuan Muda Naga Biru tidak terlihat terluka sama sekali. Kong Fanxing tersentak. Itu karena dia tidak kuat. Konon setelah menerima serangan itu, dia tidak mengalami cedera sedikitpun. Dia bahkan mengatakan bahwa ki pedang Jiao Chao lemah seperti angin sepoi-sepoi, dia memanggil ki pedangnya sendiri dan mengirim Lord Jiao Chao terbang. Konon dia membiarkan mereka hidup hanya karena Tao Haner. Mulut Kong Fanxing ternganga. Tetua terkemuka Jian Chao dari keluarga Jian, dewa alam semesta setengah langkah, dikalahkan dalam satu gerakan. Seberapa kuat lawannya? Apa yang terjadi selanjutnya? Desak Kong Fanxing. Tuan Jian Shengdong dengan patuh membayar setelah mengumpulkan semua uang yang mereka miliki. Mereka membawa Tuan Jian Chao kembali ke keluarga Jian. Kong Shao berkata dengan nada aneh. Saat itu, ombak besar tengah menghantam jantung mungil Kong Fanxing. Lord Jian Shengdong, seorang ahli yang berhasil menembus angka 10 miliar unit, adalah sosok yang mirip dengan dewa di mata mereka. Meski begitu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Naga Biru. Tapi, aku juga mendengar bahwa dia memiliki semacam hubungan yang meragukan dengan Yu Xiaohong. Kong Shao berbisik. Apakah kamu berbicara tentang Tuan Yu Xiaohong dari Kekaisaran Surgawi Xiaohong? Ya, Kong Shao mengangguk. Semua orang di negeri Zulan tahu bahwa Tuan Jian Weifeng punya sesuatu untuknya. Sekarang rumor tentang hubungan Tuan Muda Naga Biru dengan Yu Xiaohong tersebar, dia tidak akan bisa meninggalkan istana dengan selamat. Tiba-tiba, suara lain bergema di udara. Master tanpa batas telah tiba. Raja balapan laut di laut tanpa malam telah tiba. Kong Shao terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, hubungan mereka dengan keluarga Jian tidak ada yang istimewa, mengapa mereka ada di sini? Kong Fanxing menganalisis situasi dan menjawab, mereka mungkin datang ke sini untuk menjilat Lord Jian Wushuang setelah mendengar bahwa dia telah berhasil. Kong Shao mengangguk. Itu pasti mungkin. Sekelompok besar ahli datang dari kejauhan, dan dua di antara mereka yang memimpin jalan adalah Wu Xin dan Ye Ye. Di belakang mereka, terlihat lebih dari 10.000 ahli dari Limitless Lens dan Ocean Rache. Mereka semua adalah ahli dari alam dewa penciptaan. Semua orang yang datang merasa terkejut. Formasi macam apa ini? Jika Jian Wushuang tidak berhasil menembus dan diakui sebagai orang terkuat ke-6 di tanah tak dikenal, mereka akan mengira bahwa Wu Xin dan Ye Ye ada di sana untuk menyatakan perang terhadap keluarga Jian. Siapa sih yang membawa lebih dari 10.000 pakar untuk memberikan ucapan selamat? Kong Fanxing merasa kulit kepalanya mati rasa saat melihat para pendatang baru. Ekspresi orang-orang yang sudah masuk juga berubah. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi, Kong Shao mengerutkan kening. Leluhur, apakah menurutmu mereka di sini untuk mengganggu keluarga Jian? Itu tidak mungkin, kan? Tuan Jian Wushuang telah menembus angka 20 miliar. Siapa yang berani mengganggu mereka? Kong Fanxing tersentak. Memang benar, tidak peduli seberapa kuat Limitless Lens dan Ocean Rache, mereka akan menendang papan baja jika mereka datang untuk mencari masalah. Lagi pula, sebagian besar orang yang hadir dalam upacara itu adalah teman-teman keluarga Jian. Para ahli yang hadir sebanding dengan jumlah yang dibawa oleh Wu Xin dan Ye Ye. Kong Shao menggelengkan kepalanya dan mencoba menenangkan pikirannya. Tidak, ada yang aneh di sini. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak dapat menjelaskan perasaan aneh di dadanya. Dengan sangat cepat, Wu Xin dan Ye Ye tiba. Lord Limitless, yang mulia, menurut aturan kami, setiap orang hanya boleh membawa 10 orang. Murid yang menjaga pintu masuk mengumpulkan keberaniannya sebelum berbicara kepada mereka berdua. Tentu saja, dia tidak melupakan sopan santunnya. Wu Xin dan Ye Ye mengangguk santai sebelum secara acak memilih 10 orang untuk mengikuti mereka masuk. Sisanya tetap berada di luar. Tepat saat mereka memasuki istana, pengumuman lain terdengar di udara. Yang mulia, Yu Xiaohong dari Kekaisaran Surgawi Xiaohong telah tiba. Bab 3652, tidak layak. Bab 3652, tidak layak. Saat semua orang menoleh ke kejauhan, seorang wanita cantik jelita mendekati istana. Di belakangnya ada lebih dari 100 ahli di alam dewa penciptaan. Dia tidak lain adalah Yu Xiaohong, leluhur tua Kekaisaran Surgawi Xiaohong. Meskipun dia telah terperangkap di Pulau Kebingungan selama bertahun-tahun dan reputasinya tidak lagi bergema, semua orang tahu bahwa dia adalah ahli tertinggi yang memiliki lebih dari 14 miliar unit kekuatan tempur. Orang harus tahu bahwa hampir tidak ada kultivator wanita di tanah tak dikenal yang dapat menembus angka 10 miliar unit. Kemunculannya membuat keributan di antara kerumunan. Tidak kurang dari saat Wu Xin dan Ye Ye membawa begitu banyak ahli alam dewa penciptaan, bagaimanapun, semua orang yang hadir tahu bahwa Patriark Jian Weifeng telah ditolak 2 kali olehnya. Kong Shao menatap Yu Xiaohong dan perasaan tidak enak di hatinya semakin kuat. Dia seharusnya tidak ada di sini. Leluhur, ada apa? Tanya Kong Fanxing. Hubungan Yu Xiaohong dengan Jian Weifeng tidak pernah baik. Menurut logika, dia tidak akan repot-repot datang untuk menghadiri upacara mereka. Selain itu, dia juga melukai Jian Xiyuan, Jian Chengfeng, dan merampas buku pedang tak tertandingi dari mereka belum lama ini. Bukankah dia mencari masalah dengan datang ke sini? Dia melukai Jian Xiyuan. Kong Fanxing tersentak. Dia bahkan merampok buku pedang tak tertandingi milik keluarga Jian. Kudengar Tuan Jian Wushuang menjadi marah saat mengetahui hal itu. Ia berencana untuk berurusan dengan Kekaisaran Langit Xiaohong setelah upacara itu.
Siapa yang mengira bahwa ia akan mengirim dirinya sendiri? Kong Sao mendesah. Kong Fansing menebak, mungkinkah dia datang untuk meminta maaf kepada Tuan Jian Wushuang? Dia mungkin menyesali tindakannya setelah mendapatkan buku panduan pedang Tuan Jian Wushuang dan berencana untuk menggunakan kesempatan ketika dia dalam suasana hati yang baik untuk mengakui kesalahannya. Dia mungkin akan membiarkannya lolos begitu saja. Kong Sao tidak dapat memikirkan cara untuk membantahnya dan dia menghela nafas, mungkin. Namun, benarkah demikian? Jian Weifeng juga terkejut saat mendengar kedatangannya. Patriark, apakah menurutmu dia datang untuk meminta maaf kepada leluhur tua itu? Jian Chao tertawa. Cahaya aneh melintas di mata Jian Weifeng, tetapi kilatan kegembiraan segera muncul di matanya. Semoga saja begitu. Namun, Huang Xiaolong mengerutkan kening ketika mendengar kedua pengumuman itu. Untuk apa mereka di sini? Apakah mereka ingin ikut bersenang-senang atau apa? Dia secara alami merujuk pada Wu Xin, Ye Ye, dan Yu Xiaohong. Cao Dehong terkekeh di samping, Tuan Wu Xin dan Tuan Ye Ye mungkin tidak bisa tenang ketika mengetahui bahwa Anda datang ke keluarga Jian. Apa yang perlu mereka khawatirkan? Huang Xiaolong terkekeh geli. Siapakah Tuan Wu Xin dan Tuan Ye Ye? Tao Haner tiba-tiba bertanya. Tidak banyak orang yang tahu nama asli mereka, dan tidak mengherankan jika Tao Haner bingung. Tuan Huang, haruskah aku membawamu mencari leluhurku sekarang? Tanya Tao Haner. Jian Wushuang, mengapa kau perlu membawaku menemuinya? Huang Xiaolong mengangkat alisnya sedikit dan hampir tertawa terbahak-bahak. Kau membunuh dua tetua agung keluarga kemarin. Leluhur tua itu menjadi marah ketika mendengarnya. Tuan Huang, jika kau meminta maaf padanya, dia seharusnya memaafkanmu. Tao Haner menundukkan kepalanya dan berbisik. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawanya lagi. Apakah kamu takut aku tidak bisa mengalahkannya? Tao Haner berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan serius. Ya, dia berhasil menembus angka 20 miliar unit dan ilmu pedangnya mencapai tingkat alam semesta. Selain 5 penguasa tanah tak dikenal, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Meskipun Tuan Huang kuat, Anda mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tuan Huang, Anda tidak tahu ini, tetapi leluhur Wushuang menunjukkan kepadaku kekuatan ilmu pedang tingkat alam semestanya. Dia menebas kekosongan dengan satu tebasan. Bahkan Paman Weifeng tidak bisa melihat batas serangannya. Pedang Dao tingkat alam semesta. Huang Xiaolong mengangkat alisnya sedikit. Itu harus cukup kuat jika Jian Weifeng gagal melihat batasnya. Ya, Tao Haner mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika aku berhasil menjadi setengah dari kekuatan leluhur Wushuang, itu akan luar biasa. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata setengah bercanda, baiklah. Aku akan mencoba ilmu pedangnya nanti untuk mengalaminya sendiri. Terdiam sejenak, Tao Haner bergumam pada dirinya sendiri, baiklah. Aku akan memberitahu leluhur Wushuang untuk mengendalikan diri. Tawa meninggalkan bibir Huang Xiaolong dan dia tidak melanjutkan membicarakannya. Ketika beberapa orang tiba di luar aula utama, Jian Bifei tiba. Dia menghentikan Huang Xiaolong dan yang lainnya. Kakak Bifei, apa yang kau lakukan? Bentak Tao Haner. Adik Haner, mungkin kau tidak tahu, tetapi hanya mereka yang menerima undangan kami yang akan dapat memasuki aula dalam. Mereka semua diundang oleh leluhur Wushuang sendiri. Selain itu, Lord Guichi, Elder Baik Xuantian, Master Tanpa Batas, Raja Ras Laut, dan beberapa ahli tertinggi lainnya ada di sana sekarang. Jika kau menyinggung mereka dengan membawa begitu banyak orang, leluhur Wushuang mungkin akan marah. Aku tidak akan membiarkanmu masuk jika kau menyinggung leluhur tua itu. Jian Bifei menambahkan. Tao Haner mulai ragu-ragu. Ia menoleh ke Huang Xiaolong dan berkata, Tuan Huang, ayah, mengapa Anda tidak menungguku di luar sini sebentar? Aku akan masuk dan berbicara dengan leluhur tua kita untuk memberitahu dia tentang kedatangan Anda. Huang Xiaolong mengangguk karena dia tidak ingin membuat Tao Haner dalam masalah. Dia menemukan tempat duduk acak bersama yang lain. Mereka yang dapat memasuki aula dalam adalah para ahli yang telah menembus angka 10 miliar unit. Mereka yang duduk di aula luar adalah para ahli yang merupakan dewa alam semesta setengah langkah atau dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Ada juga beberapa individu dari generasi muda. Ketika para ahli di sekitar melihat Huang Xiaolong duduk, mereka mundur ke samping untuk berjaga-jaga, kalau mereka ada hubungannya dengan dia. Apakah dia Tuan Muda Naga Biru yang membunuh dua tetua agung keluarga Jian? Dia berani menunjukkan wajahnya di sini. Kudengar Jian Weifeng sudah bersumpah akan membunuhnya saat upacara berakhir. Dia kenal dengan Putri Haner dan dia harus memohon atas namanya. Jika Jian Weifeng bersikeras membunuhnya, bahkan Putri Haner tidak akan bisa menyelamatkannya. Pembicaraan mereka sampai ke telinga Huang Xiaolong, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Tentu saja, mereka semua berpikir bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada mereka karena mereka adalah anggota keluarga Jian. Anak nakal itu, dia hanya seekor kodok yang bernafsu pada daging angsa. Putri Haner pasti akan mewarisi ilmu pedang Lord Jian Wushuang di masa depan. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Benar sekali, bukankah ada rumor bahwa dia dekat dengan Tuan Yu Xiaohong? Sungguh pria yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa berhubungan dengan Putri Haner? Semakin banyak mereka berbicara, semakin marah Cao Dehong dan yang lainnya. Dalam kemarahan yang memuncak, Cao Dehong dan yang lainnya berdiri. Bab 3653, beraninya kau. Bab 3653, beraninya kau. Begitu mereka melakukannya, para ahli yang mengutuk Huang Xiaolong sebelumnya tampaknya telah jatuh ke dalam semacam kutukan. Mereka berteriak sekali sebelum berguling-guling di lantai. Setiap kali mereka membuka mulut sejak saat itu, mereka akan menghina anggota keluarga Jian. Mereka berteriak bahwa keluarga Jian itu hina dan Jian Weifeng itu munafik.
Kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu jahat. Para ahli di aula luar saling menatap dengan kaget. Setelah memarahi Huang Xiaolong, mereka berdua kehilangan akal sehat. Tidak ada yang akan percaya jika Huang Xiaolong mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Semua orang mengenali dua ahli yang berguling-guling di tanah. Salah satunya adalah leluhur tua keluarga Su dari Tanah Zulan, dan yang lainnya adalah leluhur tua keluarga Hao. Keduanya adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Keluarga Su dan keluarga Wu adalah pengikut keluarga Jian. Mereka sangat setia kepada Jian Weifeng, tetapi sekarang, mereka telah menjadi sangat kacau. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Jian Weifeng mendengar laporan tentang mereka berdua yang menjadi gila dan ekspresinya menjadi suram. Bawa mereka berdua ke bawah dan lempar mereka keluar dari aula luar. Jian Sengdong mengakuinya sebelum pergi untuk melaksanakan perintah. Patriark, Tuan Muda Naga Biru pasti ada hubungannya dengan kegilaan mereka, gerutu Jian Xiyuan. Kenapa aku tidak keluar dan mengurus anak itu? Jian Weifeng menggelengkan kepalanya perlahan. Upacaranya akan segera dimulai. Jangan sampai kita mengacaukannya. Kita tunggu saja sampai upacara selesai sebelum mengurus anak itu. Dia bisa bersyukur karena aku mengizinkannya hidup beberapa jam lagi. Jian Xiyuan menghela napas dan mengangguk. Tiba-tiba, Tao Haner memasuki aula. Dia membungkuk ke arah Jian Weifeng dan berkata, Paman, saya perlu berbicara dengan leluhur Wushuang. Aula dalam itu besar, dan Jian Wushuang duduk di tengah aula bersama Guichi, tetua baik Xuan Tian, Wu Xin, Ye, dan Mei Jie. Para ahli lainnya hanya bisa duduk di sisi aula. Melihat bahwa orang yang berbicara adalah Tao Haner, Jian Weifeng memaksakan senyum. Haner, leluhur sedang mendiskusikan Dao dengan para penguasa lainnya. Jangan menyela mereka, kamu dapat menceritakan semua yang ingin kamu katakan. Tao Haner ragu sejenak sebelum berbicara, saya ingin membawa Tuan Muda Naga Biru ke aula untuk meminta maaf kepada leluhur Wushuang. Ekspresi Jian Weifeng langsung berubah. Cukup, berhentilah mencampuri urusan Tuan Muda Naga Biru. Melihat ekspresi enggannya, dia menambahkan dengan cepat, kita akan menangani masalah ini setelah upacara selesai. Pergilah ke tempat dudukmu dengan tenang. Tao Haner menundukkan kepalanya dan berjalan perlahan menuju kursi di aula. Kebetulan kursi itu terletak tepat di sebelah Zhu Jian. Ketika dia duduk, Zhu Jian bangkit dan berjalan ke arahnya. Adik Haner. Suaranya manis namun terdengar sangat kasar di telinganya. Dengan suasana hatinya yang sudah suram karena apa yang dikatakan Jian Weifeng, dia mengabaikannya dan duduk dengan cemberut. Tubuh Zhu Jian menegang, tetapi dia segera bereaksi. Dia berjalan menuju bagian tengah aula dan berlutut di hadapan Jian Wushuang. Tuan Jian Wushuang, aku telah jatuh cinta pada adik Haner sejak pertama kali bertemu dengannya. Aku tidak dapat memikirkan apapun selain dia. Hari ini, aku berharap Tuan Jian Wushuang akan menyetujui lamaranku dan mengizinkanku menikahinya. Dia bersujud sekali, dan ekspresi tulus tampak di wajahnya. Karena gangguan yang tiba-tiba itu, Jian Wushuang sedikit terkejut. Mei Jie tiba-tiba berdiri. Ia tertawa, Saudara Wushuang, mungkin Anda tidak tahu, tetapi anak ini telah membicarakannya. Ia telah mendesak saya untuk mengajukan lamaran atas namanya, tetapi siapa yang mengira bahwa ia akan melakukannya sendiri. Saya harap Saudara Wushuang dapat menyetujui pernikahan itu. Tao Haner mulai panik. Dia tidak bisa memahami perubahan situasi yang tiba-tiba. Jian Wushuang terkekeh pelan menanggapi, Saudara Mei Jie, tidak perlu bersikap canggung di hadapanku. Ini hebat. Zhu Jian memiliki bakat yang tidak perlu diragukan lagi. Kepribadiannya juga cukup bagus. Kedua anak itu adalah pasangan yang ditakdirkan. Namun, mereka berdua masih lemah. Masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan. Tao Haner menghela napas lega ketika mendengar apa yang dikatakannya. Namun, Mei Jie tidak menyerah. Kultivasi mereka tidak akan menghalangi. Mengapa kita tidak mengatur pertunangan sekarang? Begitu mereka berhasil mencapai alam dewa penciptaan, mereka dapat melangsungkan upacara pernikahan. Jian Wushuang mengelus jenggotnya dan tertawa, kelihatannya tidak apa-apa. Kalau begitu, kita akhiri saja. Penatua baik Xuan Tian tertawa di sampingnya, hari ini, Anda mengadakan upacara untuk merayakan keberhasilan Anda. Sekarang pernikahan sudah ditetapkan, ini adalah hal lain yang bisa kami ucapkan selamat kepada Anda. Saya sampaikan harapan terbaik saya kepada Saudara Mei Jie dan Saudara Wushuang. Tawa memenuhi udara. Namun, kegembiraan mereka hancur ketika Tao Haner berdiri dan berteriak, aku tidak setuju dengan ini. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan tawanya berlanjut, Haner, Tuan Muda Zhu Jian sangat berbakat. Statusnya di negeri Zulan juga tidak rendah. Tidak ada salahnya menikahinya. Air mata memenuhi matanya saat dia terus membantah, aku tidak akan menikah. Bocah ini, kau tidak bisa melajang seumur hidupmu. Sudah cukup, ini sudah cukup. Jian Wushuang terkekeh. Meskipun dia merasa sangat dirugikan, dia tidak bisa melawan Jian Wushuang. Dia hanya bisa menangis dalam diam. Tiba-tiba, sebuah suara tenang menggelegar di aula, orang tua Wushuang, kamu tidak berhak membuat keputusan untuk Haner. Para pakar di aula itu mengangkat kepala dengan mulut menganga. Pak Tua Wushuang, mereka berbalik untuk melihat pintu masuk aula dalam untuk melihat orang gila yang berani menyapa Jian Wushuang seperti itu. Mereka melihat seorang pemuda berjalan ke aula sambil menggenggam tangan di belakang punggungnya. Tak lain dan tak bukan adalah Huang Xiaolong. Ketika Guichi melihat siapa orang itu, alisnya terangkat. Berani sekali, Jian Xiyuan berteriak, beraninya kau bersikap tidak hormat kepada leluhur tua kami. Kau pantas mati. Begitu dia berbicara, ki pedangnya mengelilinginya saat sinar cahaya memenuhi aula. Teknik yang bagus. Mei Jie tiba-tiba memuji. Sebelum pedang Ki Jian Xiyuan sempat menyerang Huang Xiaolong, dia melepaskan auranya.
Tekanan yang mengguncang langit memenuhi aula dan tanah bergetar hebat. Pedang Qi milik Jian Xiyuan meledak. Tetua terkemuka Jian Xiyuan memiliki 13 miliar unit kekuatan tempur, tetapi dia gagal melakukan apapun terhadap penyusup itu. Huang Xiaolong bahkan tidak bergerak untuk menghentikan pedang Qi milik Jian Xiyuan. Jian Weifeng bukan satu-satunya yang terkejut. Jian Wushuang juga terkejut. Tiba-tiba, Wu Xin dan Ye Ye mulai mendekatinya. Bab 3654, Salam, Guru. Bab 3654, Salam, Guru. Mereka yang ada di aula menatap dengan terdiam tercengang ketika mereka melihat Wu Xin dan Ye Ye mendekati Huang Xiaolong. Patriark, sepertinya anak itu terlalu sombong. Bahkan Master Tanpa Batas dan Raja Ras Laut tidak tahan lagi. Mereka akan menyingkirkannya. Jian Sengdong tertawa. Jian Weifeng menimpali. Tuan Wu Xin dan Ye Ye tampaknya berencana untuk menyenangkan leluhur kita. Mereka pasti akan bertindak kejam. Tao Haner berteriak cemas saat melihat mereka berdua mendekat. Tuan Huang, larilah. Jangan khawatirkan aku. Ketika semua orang siap menyaksikan mereka menghajar Huang Xiaolong habis-habisan, mereka berdua membungkuk hormat. Bawahan memberi hormat kepada Tuan Huang. Ledakan keras terdengar di kepala orang-orang yang duduk di sekitar. Bawahan, yang mulia, bahkan dengan status mereka, Wu Xin dan Ye Ye hanyalah bawahan. Ada banyak sekali ahli di aula dalam yang terjatuh hingga pantat mereka. Jian Wushuang, Gui Qi, Penatua Baik Xuantian, dan Mei Jie berdiri. Jian Weifeng yang siap menyaksikan Huang Xiaolong dipukuli oleh mereka berdua merasakan tubuhnya membeku. Tao Haner sama terkejutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Master Tanpa Batas dan Raja Ras Samudra berubah menjadi bawahannya? Ketika semua orang masih dalam keadaan terkejut, Yu Xiaohong muncul dari aula luar dan membungkuk ke arah Huang Xiaolong. Bawahan ini memberi hormat kepada Tuan Huang. Satu lagi, kali ini, giliran leluhur tua Kekaisaran Surgawi Xiaohong. Huang Xiaolong menatap mereka bertiga dan mengerutkan kening. Siapa yang menyuruhmu datang? Mereka bertiga terlonjak ketakutan saat menyadari ketidaksenangan dalam suaranya. Kami khawatir padamu. Wu Xin berbisik pelan seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Jadi, kalian bertiga pikir kalian bisa datang dan melindungiku. Huang Xiaolong bergumam, apakah kalian pikir aku membutuhkan kalian untuk melindungiku? Mereka bertiga pun berlutut karena ketakutan. Kami tidak berpikir sejauh itu. Yang mulia, mohon maafkan kami. Mereka berlutut dengan cepat. Para leluhur tua di aula itu terkesiap ketakutan melihat pemandangan itu. Sang Master Tanpa Batas, Raja Ras Laut, dan leluhur tua Kekaisaran Surgawi Xiaohong bertindak begitu tunduk padanya. Mereka semua adalah ahli tertinggi yang mengendalikan kekuatan besar. Aula itu langsung sunyi. Yang dapat mereka dengar hanyalah napas dan detak jantung dari orang-orang di sekitar mereka. Jian Weifeng mengalami kondisi terburuk karena ia merasakan kakinya kram. Ekspresi Huang Xiaolong akhirnya melunak dan dia menghela napas, bangun. Mereka bertiga mengucapkan terima kasih sebelum berdiri. Setelah mereka melakukannya, mereka berdiri di belakangnya dengan tenang. Tidak ada seorang pun di aula dalam yang berani berbicara sepatah kata pun. Tidak seorang pun tahu apakah mereka tercengang oleh pemandangan di mana ketiga ahli itu berlutut di hadapan Huang Xiaolong. Batu pelan memecah keheningan di aula. Gui Qi menangkupkan tinjunya ke arah Huang Xiaolong. Tuan, kita bertemu lagi. Senyum di wajahnya secerah matahari. Para anggota di aula bersumpah bahwa mereka belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Gui Qi selama mereka mengenalnya. Bahkan ketika dia bertemu Jian Wushuang, dia tidak tersenyum secerah itu. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa Gui Qi dan Huang Xiaolong adalah teman dekat. Bertemu lagi. Ketika Huang Xiaolong mengusirnya saat itu tidak bisa dianggap sebagai pertemuan, kan? Tapi apapun masalahnya, Huang Xiaolong menjawab dengan santai, kurasa kita bertemu lagi. Kau seharusnya meninggalkan tanah Zulan setelah kau lari dari pedang Kiku. Kau seharusnya tidak datang ke upacara keluarga Jian. Badai berkecamuk di hati mereka yang mendengarnya. Apa yang baru saja dia katakan? Tuan Gui Qi diusir oleh Ki Pedang Tuan Muda Naga Biru. Jian Weifeng merasa kakinya lemas. Adapun Jian Xiyuan yang sebelumnya dilempar oleh Huang Xiaolong, dia mundur ke sudut aula. Itulah satu-satunya cara agar dia merasa lebih aman. Ekspresi Jian Wushuang, Penatua Baik Xuantian, dan Mei Jie berubah. Kekuatan Gui Qi menempatkannya dengan kuat di antara 10 individu terkuat di tanah tak dikenal. Dia hampir mencapai angka 20 miliar unit, tetapi dia diusir oleh Ki Pedang lawan. Bukankah itu berarti Huang Xiaolong sebanding dengan Jian Wushuang? Zhu Jian menarik lengan baju ayahnya pelan dan bergumam, ayah. Tidak perlu takut, aku di sini. Ekspresi canggung terbentuk di wajahnya setelah kata-kata itu keluar dari bibirnya. Jika Tuan Muda Naga Biru bisa mengusir Gui Qi, kekuatannya akan tampak sedikit kurang. Sudahlah, reputasi kakek saja sudah cukup. Ketika Zhu Chen dibesarkan, Zhu Jian akhirnya menenangkan dirinya. Gui Qi menyeringai, Tuan, Anda benar. Saya seharusnya tidak datang ke keluarga Jian. Saya akan pergi sekarang juga. Saat Huang Xiaolong muncul, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sosoknya mulai memudar saat Huang Xiaolong membalikkan pergelangan tangannya. Gui Qi dipaksa kembali ke posisi semula. Tuan, apa artinya ini? Ekspresi Gui Qi berubah. Tidak banyak. Hari ini, tidak seorang pun diizinkan pergi tanpa izin tegas dariku. Huang Xiaolong mendengus. Ekspresi jijik terbentuk di wajah orang-orang yang ada di aula. Sungguh arogan. Ekspresi wajah tetua Baik Xuantian menjadi suram. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menahan kami semua di sini? Beranikah kau menyatakan perang terhadap seluruh tanah tak dikenal?
Meskipun tidak ada satupun kekuatan di tanah tak dikenal yang muncul, sebagian besar akan mengirim utusan mereka masing-masing. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tindakan Huang Xiaolong akan menyinggung seluruh tanah tak dikenal. Huang Xiaolong meliriknya dari sudut matanya dan berkata dengan santai, kau akan segera tahu jika aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi bagaimana jika aku menyatakan perang terhadap tanah tak dikenal? Apa yang menurutmu dapat kau lakukan padaku? Sambil menarik napas dalam-dalam, Jian Wushuang melangkah maju dan berkata, saya Jian Wushuang dan saya berharap dapat bertukar petunjuk dengan rekan kultivator. Bab 3655, Pedang Dao Jian Wushuang. Bab 3655, Pedang Dao Jian Wushuang. Melihat Jian Wushuang telah melangkah maju, semua orang menghela napas lega. Tao Haner adalah satu-satunya penonton yang mulai panik. Melangkah di antara Jian Wushuang dan Huang Xiaolong, dia berteriak, Tuan Huang, kakek, jangan lakukan ini. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Haner, tidak apa-apa. Aku akan mencoba ilmu pedang kakekmu dan bertukar beberapa petunjuk dengannya. Huang Xiaolong terkekeh. Jian Wushuang juga tersenyum. Rekan kultivator naga biru benar. Haner, mundurlah. Kita tahu kapan harus berhenti. Tao Haner hanya bisa kembali ke tempat duduknya dengan tenang. Semua orang di aula juga mundur ke samping. Mereka yang lebih lemah berlari keluar. Bagi para ahli seperti Jian Wushuang untuk mengambil tindakan, setiap gelombang kejut akibat pertukaran itu memiliki kemampuan untuk memusnahkan mereka. Wu Xin, Ye Ye, dan Yu Xiaohong juga pergi ke sudut aula. Guichi, Mi Jie, dan tetua baik Xuan Tian mundur ke sisi lain aula dan berdiri berdampingan. Tuan Guichi, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Mei Jie. Guichi tidak mengatakan sepatah kata pun dan ekspresi muram tampak di wajahnya. Tetua baik Xuan Tian menggantikannya dan menjawab, ilmu pedang saudara Wushuang telah mencapai tingkat yang tak terduga. Kita tidak dapat memahami kemampuan yang dimilikinya. Dia pasti akan menang. Guichi tetap terdiam sambil mengumpat dalam hatinya. Memangnya kenapa kalau ilmu pedangnya kuat? Memangnya kenapa kalau dia mengerti ilmu pedang? Tidak masalah kalau lawannya jauh lebih kuat. Dia bisa saja menghancurkan jalan menuju kemenangan. Guichi menatap Huang Xiaolong dan Jian Wushuang dan mendesah. Jelas, dia berharap Jian Wushuang akan menang. Tapi dari kelihatannya, Jian Wushuang tiba-tiba bergerak. Tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya. Bahkan Guichi, Elder baik Xuan Tian, atau Mei Jie pun tidak. Pedang Jian Wushuang tidak dapat dijelaskan. Sepertinya pedang yang dia gunakan telah mencakup seluruh alam semesta. Jiwa dao semua orang di kota itu merasakan ki pedang yang mengerikan melayang di sekitar mereka, tetapi mereka tidak dapat menentukan lokasinya. Meski begitu, mereka yakin itu ada. Huang Xiaolong dapat merasakan bahwa ki pedang Jian Wushuang terus meluas tanpa henti. Seolah-olah telah berubah menjadi alam semesta itu sendiri. Dia seperti makhluk kecil yang melayang di angkasa, siap dibunuh oleh ki pedang. Tentu saja, itu sebelum dia menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba, tekanan yang mengerikan turun ke daratan saat tiga dunia besar milik Huang Xiaolong mulai berputar. Ketika ki pedang Jian Wushuang tiba, ledakan besar terjadi. Seolah-olah dunia akan kiamat karena sungai waktu terancam terbelah. Meskipun pertukaran itu terjadi dalam sekejap mata, semua orang merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang. Itukah yang dimaksud dengan memiliki ilmu pedang di tingkat alam semesta? Benar, itulah ilmu pedang Jian Wushuang. Ilmu pedang itu telah melampaui batas hukum alam semesta. Pedang Jian Wushuang tampaknya berasal dari asal mula alam semesta dan berlanjut selamanya. Cahaya di sekitar tubuh Huang Xiaolong pecah dan tubuhnya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, energi pedang mulai memudar. Ruang di sekitar aula kembali normal dan semua orang kembali ke dunia nyata. Ketika mereka melihat Huang Xiaolong, mereka melihatnya melangkah mundur sedikit. Guichi dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Mereka bisa tahu betapa mengerikan serangan itu. Jika mereka berada di tempatnya, mereka pasti sudah mati jutaan kali. Bahkan jiwa dao mereka pun tidak akan selamat. Akan tetapi, pria yang mereka sebut Tuan Muda Naga Biru hanya mundur sedikit. Yang paling mengejutkan mereka bukanlah itu. Sebaliknya, tiga dunia besar. Mereka menemukan bahwa Huang Xiaolong adalah eksistensi dengan tiga dunia besar. Dengan energi kosmos agungnya, dia memblokir serangan terkuat Jian Wushuang dengan kekuatan kasar. Jian Wushuang menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi ngeri. Dia juga takut dengan penemuan bahwa Huang Xiaolong memiliki tiga dunia besar. Pedang dao tingkat alam semesta milikmu memang kuat, sayang sekali kau tidak bisa menembus pertahananku. Huang Xiaolong berbicara langsung pada Jian Wushuang tanpa mempedulikan reaksi orang-orang di aula. Huang Xiaolong harus mengakui bahwa Jian Wushuang kuat. Namun, teknik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan murni. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Ekspresi Jian Wushuang berubah dan dia tampak menua. Memang, aku kalah. Tidak, kamu tidak kalah. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dalam hal ilmu pedang, Jian Wushuang adalah pemenang yang tak terbantahkan dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, ilmu pedang Huang Xiaolong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pria itu. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, Jian Wushuang melanjutkan, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya. Aku sudah kalah. Dia tentu tahu makna di balik kata-kata Huang Xiaolong. Namun, pertukaran antar ahli bergantung pada kekuatan. Pemenangnya adalah raja. Benar saja, Jian Wushuang telah kalah. Meskipun Huang Xiaolong tidak bergerak, Jian Wushuang tidak dapat menembus pertahanan lawan dengan serangan terkuatnya. Tidak ada gunanya bertarung lagi. Ketika semua orang masih terperangah dengan hasilnya, Huang Xiaolong berjalan menuju Mei Jie dan Su Jian. Jantung mereka berdebar kencang saat Huang Xiaolong mendekat.
Ayah, Zujian memegang lengan baju ayahnya erat-erat karena kedua kakinya hampir menyerah. Tuan Naga Biru, saya Mei Jie dari keluarga Su. Putra saya pernah menyinggung Anda di masa lalu, tetapi saya harap Anda dapat melupakannya demi Tuan Su Chen. Mei Jie menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mendengus dan menjawab, Mei Jie, apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Dilihat dari keadaannya, Mei Jie tampaknya tidak tahu siapa dia. Mei Jie sama tercengangnya. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan Kun Feng, Kai Dong, dan Xuan Hong muncul di aula. Kun Feng, Kai Dong, Xuan Hong, ekspresi Mei Jie berubah saat dia melihat mereka. Saudara keempat, ketiganya bersorak kegirangan. Saudara keempat, itu Huang Xiaolong. Dialah yang menghancurkan istana penciptaan kita. Ketiganya berteriak serempak. Jelasnya, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengira Huang Xiaolong akan melepaskan mereka karena campur tangan Mei Jie. Mei Jie menarik napas tajam dan menatap Huang Xiaolong sebelum berbalik ke arah mereka bertiga. Bab 3656, cedera parah. Bab 3656, cedera parah. Ketika Kun Feng dan yang lainnya mengira Mei Jie ada di sana untuk mencari keadilan atas nama mereka, Mei Jie membungkuk hormat kepada Huang Xiaolong. Tuan Huang, saya sudah lama meninggalkan istana penciptaan. Mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Saat ini, saya adalah anggota keluarga Su. Tuan Huang, harap dipahami bahwa nasib mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Masuk ke keluarga Su, nasib mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Kun Feng dan yang lainnya menatapnya dengan kaget dan mereka yang ada di aula saling menatap dalam keheningan yang tercengang. Namun, permohonannya tampaknya tidak digubris karena Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku berjanji pada Wang Meiki untuk membalas dendam atas namanya. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Ekspresi Mei Jie langsung berubah. Namun, dia tampak sedikit bingung. Wang Meiki. Jelas dia tidak tahu siapa yang dimaksud Huang Xiaolong. Wang Meiki dari ras kupu-kupu fantasi, alam semesta pertama. Huang Xiaolong bergumam. Perlombaan kupu-kupu fantasi. Mei Jie terkesiap. Salah satu kenangan yang coba ia kubur muncul kembali. Wang Meiki tidak ingin menyerahkan hidupnya seperti itu. Mei Jie melanjutkan, aku ingin tahu apa hubungan Tuan Huang dengan Wang Meiki. Apakah kau bersedia menyinggung keluarga Zuku karena seorang wanita? Apakah kau berencana untuk membuat marah tuan dari negeri Sulan kita? Huang Xiaolong mengibaskan lengan bajunya sekali dan terkekeh. Apakah menurutmu aku akan takut pada keluarga Sumu? Zu Chen tidak cukup kuat untuk membuatku berpikir dua kali tentang tindakanku. Mei Jie tidak menyangka hal itu mungkin terjadi. Meskipun Huang Xiaolong telah memblokir energi pedang Jian Wushuang sebelumnya, dia masih merasa bahwa Huang Xiaolong berada agak jauh dari 5 penguasa lainnya di tanah tak dikenal. Di matanya, Huang Xiaolong tidak mungkin bisa menantang Su Chen. Bocah itu seharusnya takut pada leluhur tua keluarga Su. Dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, sepertinya. Wajah Jian Wushuang dan yang lainnya berubah ketika mereka menyadari makna di balik kata-katanya. Jian Weifeng merasakan energi terkuras dari tubuhnya. Mengapa dia menyinggung seorang ahli setingkat Huang Xiaolong? Zhu Jian mengalami hal terburuk. Kekuatannya bahkan tidak setengah dari Jian Weifeng, tetapi dia selalu membuat masalah bagi Huang Xiaolong. Dia bahkan berencana untuk membunuh orang itu. Meskipun tidak ada yang melakukan apapun, Zhu Jian merasa seolah-olah dia akan mati lemas kapan saja. Ketika semua orang masih dalam keadaan terkejut, Mei Jie melompat ke udara dan menghilang. Tepat saat dia hendak meninggalkan kota, sebuah dahan tebal muncul di udara di atasnya untuk menghentikannya. Mei Jie tidak ragu-ragu dan kapak di tangannya memotong dahan yang muncul. Ledakan keras bergema di udara dan semburan cahaya memenuhi ruang di atas kota. Yang mengejutkan semua orang, ahli terkuat ketiga di Zulan Lens, Mei Jie, yang memiliki 18 miliar unit energi kosmos agung, gagal menghancurkan penghalang yang menghalangi jalannya. Ia terlempar mundur akibat benturan tersebut. Kepanikan memenuhi hati mereka yang hadir. Kapak Mei Jie adalah harta karun semesta semu. Meski begitu, kapak itu gagal menghancurkan cabang itu. Pandangan mereka beralih ke dahan besar yang melayang di udara. Jian Wushuang, Guichi, tetua baik Xuantian, dan yang lainnya sepertinya teringat sesuatu dan mata mereka terbelalak karena terkejut. Pohon Dewa Naga Bintang. Terdengar desahan kaget. Akar dan cabang yang tak terhitung jumlahnya merobek kekosongan pada saat itu dan cahaya bintang jatuh ke kota. Dalam sekejap, siang berubah menjadi malam. Cepat, semuanya, bekerja sama dan hancurkan formasi besar Naga Bintang. Teriak penatua baik Xuantian, kita tidak boleh membiarkan akarnya saling terhubung. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kita akan bisa lolos. Tetua baik Xuantian bergerak saat dia berbicara. Tongkat putih di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang dan menghantam sudut kehampaan di sekitarnya. Jian Wushuang dan Guichi bergerak serempak. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dan sungai waktu berputar di bawah kekuatan itu. Pada saat yang sama, iblis yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Dunia tampak berubah menjadi neraka di bumi saat iblis menyerbu ke dalam kehampaan. Para ahli di aula mengedarkan energi kosmos agung mereka dan mengikuti tindakan ketiganya. Kekuatan gabungan lebih dari 100 ahli yang telah menembus penghalang 10 miliar unit adalah pemandangan yang luar biasa. Dunia bergetar di sekitar mereka saat sejumlah kekuatan yang mengerikan menghantam formasi besar Naga Bintang. Ledakan, tongkat Elder Baik Xuantian menyerang terlebih dahulu, dan serangan Jian Wushuang menyusul. Lautan iblis Guichi menyusul dan formasi besar Naga Bintang bergetar hebat. Retakan mulai terbentuk di sekitar akar pohon. Hampir semua orang di aula menyerang.
Saat semua orang memfokuskan serangan mereka pada satu sudut formasi, tampak sangat mungkin bahwa mereka akan mampu menghancurkan titik yang mereka serang. Ketika mereka melancarkan serangan lagi di sudut, sebuah kapal besar muncul. Kapal itu panjangnya jutaan mil, dan memancarkan energi alam semesta yang padat. Kapal itu menghentikan semua serangan. Hanya sedikit getaran yang dialaminya dan mengingat ukuran kapal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perahu alam semesta, mata Jian Wushuang hampir keluar dari rongganya dan janggutnya bergetar. Harta karun nomor 1 di 13 jagat raya. Itu benar-benar muncul hari ini. Harta karun itu ada di tangan Tuan Muda Naga Biru, dan dia bukan hanya memiliki perahu semesta, dia juga memiliki harta karun peringkat kedua di 13 semesta, pohon ilahi naga bintang. Reaksi Penatua baik Xuantian, Guichi, dan yang lainnya sama. Saat keputusasaan memenuhi hati mereka, sosok Huang Xiaolong muncul dari perahu semesta. Ia memegang tombak tiga dewa di tangannya dan keempat api asal semesta mengelilingi tubuhnya. Mereka yang berdiri di hadapannya merasakan sakit yang membakar menembus jiwa-jiwa Dao saat mereka menatapnya. Tiga tombak dewa, api asal alam semesta. Tampaknya tidak ada harapan untuk menang lagi. Saat sosok Huang Xiaolong melintas, dia muncul di hadapan Mei Jie. Panik, Mei Jie tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pada saat itulah, tombak Huang Xiaolong menusuk ke arah dadanya. Meskipun dia mengangkat kapaknya untuk memblokir serangan itu, tombak tiga dewa itu merobek kapak itu seperti kertas. Membuat lubang di dada Mei Jie, ujung tombak itu keluar dari punggungnya. Tubuh Mei Jie membeku di udara saat dia menatap lukanya dengan kaget. Para ahli yang berniat membombardir perahu semesta dengan segala yang telah mereka hentikan. Ayah, teriak Zujian. Huang Xiaolong mencabut tombak itu tanpa ampun. Jantung daunnya hancur berkeping-keping dan api asal semesta memasuki tubuh Mei Jie saat tombak itu diambil. Api itu membakar jiwa daunnya dan Mei Jie jatuh ke tanah kesakitan. Tubuhnya hangus hitam dan dari jauh, dia tampak seperti sepotong arang. Suara tarikan napas tajam terdengar di mana-mana. Bab 3657, Pembukaan Puncak Surgawi. Bab 3657, Pembukaan Puncak Surgawi. Mei Jie, yang memiliki 18 miliar unit energi kosmos agung, gagal menerima satu serangan pun dari Huang Xiaolong. Jika demikian, berapa banyak orang di aula yang bisa bermimpi melawannya? Dengan lambaian tangannya, Huang Xiaolong menyeret sosok Mei Jie yang menyedihkan itu mendekat padanya. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Mei Jie. Jika putraku dan aku tidak kembali setelah upacara, Tuan Zhu Chen akan datang sendiri untuk menghadapimu. Ketika Tuan Hantu Hijau mengetahui hilangnya Tuan Guichi, dia juga akan datang ke keluarga Jian untuk menyelidiki masalah tersebut. Huang Xiaolong, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak akan bisa menghentikan mereka berdua. Benar sekali, Huang Xiaolong, bahkan dengan perahu semesta, pohon dewa naga bintang, dan empat api asal semesta, kau tidak akan mampu melawan seluruh tanah tak dikenal. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan santai dan 23 miliar unit energi kosmos agungnya mengalir keluar dari tubuhnya. Tekanan yang mengerikan turun ke tanah dan dia mengirim Penatua baik Xuantian terbang melintasi aula. Menentang tanah tak dikenal, gumam Huang Xiaolong. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Aula dalam menjadi sunyi. Semuanya, jangan panik. Mei Jie berteriak, kita punya lebih dari 10.000 ahli di pihak kita. Selama kita bekerja sama, dia tidak akan bisa menghentikan kita semua. Jangan bilang kita takut pada satu orang. Perkataan Mei Jie memicu semangat juang para pakar di aula. Huang Xiaolong mendengus pelan sebelum menyerbu ke arah kerumunan. Dengan perahu alam semesta, pohon dewa naga bintang, api asal alam semesta, dan tombak tiga dewa, Huang Xiaolong tak terhentikan. Tak seorang pun mampu mematahkan pertahanannya dan serangannya tak terkalahkan. Tak seorang pun yang mampu menerima pukulannya sedikit pun. Mustahil bagi siapapun untuk menembus pertahanannya. Saat Huang Xiaolong mengirimkan energi kosmos agungnya ke dalam perahu alam semesta, hukum alam semesta yang rumit tiba-tiba turun dan membatasi kekuatan lawan-lawannya. Bahkan Jian Wushuang hanya bisa menggunakan 80% kekuatannya. Tidak perlu menyebutkan Guichi dan yang lainnya. Saat satu demi satu ahli terlempar, dewa pencipta yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Wu Xin dan Ye Ye tersenyum getir. Mereka mengira Huang Xiaolong tidak akan mampu melawan begitu banyak ahli sendirian, dan itulah sebabnya mereka membawa begitu banyak bala bantuan. Dari kelihatannya, mereka salah besar. Apa sih yang sebenarnya ingin mereka lakukan ketika Huang Xiaolong bisa mengalahkan seluruh pasukan kultivator alam dewa pencipta sendirian? Para ahli di pihak keluarga Jian dipukuli hingga babak belur oleh pasukan satu orang. Pedang Dao Jian Wushuang menebas Huang Xiaolong lagi, tetapi kali ini, dia tidak repot-repot menghadapinya. Trigats Halberd menebas, mencabik-cabik pedang Dao miliknya. Jian Wushuang juga terlempar ke udara. Itulah perbedaan antara seseorang yang baru saja menembus angka 20 miliar unit dalam kekuatan tempur, dan seseorang yang memiliki 23 miliar unit energi kosmos agung. Kekuatan tempur Huang Xiaolong yang sebenarnya jauh melampaui jumlah energi kosmos agung yang dimilikinya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk bertarung. Lebih dari 1 jam kemudian, banyak ahli yang tergeletak tak berdaya di lantai di aula dalam istana keluarga Jian. Selain Wu Xin, Ye Ye, Yu Xiaohong, Tao Haner, dan yang lainnya, tidak ada satu orang pun yang menentang Huang Xiaolong yang masih berdiri. Zujian meringkuk seperti bola di sudut aula dan tubuhnya bergetar hebat. Melirik Zujian sekali, Huang Xiaolong terlalu malas untuk menghadapinya. 1 hari kemudian, semua orang di sana tunduk pada Huang Xiaolong. Seperti saat dia mengendalikan Wu Xin dan Ye Ye, Huang Xiaolong mencap jiwa mereka dan menghapus jejak yang mereka miliki sebelumnya.
Huang Xiaolong menampakkan ekspresi gembira saat melihat jumlah urat spiritual tingkat alam semesta melayang di udara di hadapannya. Itu adalah urat nadi spiritual tingkat alam semesta yang diperolehnya dari Jian Wushuang dan yang lainnya. Hanya yang dari Jian Wushuang, Guiqi, Baik Xuantian, dan Mei Jie yang berjumlah 200. Ditambah dengan yang diperoleh para ahli lain di aula, dia memperoleh total lebih dari 600 helai pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta. Di masa lalu, Huang Xiaolong membersihkan para ahli dari tanah tanpa batas dan memperoleh lebih dari 1000 urat spiritual tingkat alam semesta. Saat itu, ia merasakan kekayaan yang tak terbatas. Sekarang, perasaan itu kembali lagi. Ditambah dengan apa yang diperolehnya dari pelelangan, ia memiliki lebih dari 800 helai pembuluh darah spiritual tingkat alam semesta. Huang Xiaolong menarik napas panjang. Setelah mengubah semuanya menjadi ki alam semesta, seberapa besarkah peningkatan yang dapat ia capai? Bisakah dia mencapai angka 26 miliar unit? Bahkan mungkin baginya untuk mengumpulkan 27 miliar unit energi kosmos agung. Huang Xiaolong melemparkan semuanya ke dalam tungku matahari bulan miliknya. Setelah menangkap Mei Jie, Huang Xiaolong tahu bahwa Zhu Chen pasti akan menyadari ada yang tidak beres. Dia tahu dia harus segera datang untuk mengejutkan Zhu Chen sebelum dia curiga. Tuan, apakah Anda akan pergi ke kota Zulan? Saya bisa mengikuti Anda ke sana, kata Guiqi. Puncak surgawi di kota Zulan akan segera dibuka dan saya ingin mencobanya. Oh, hati Huang Xiaolong sedikit bergetar. Puncak surgawi merupakan salah satu misteri dari tanah tak dikenal. Puncak surgawi lahir dari alam semesta dan konon memiliki kemampuan untuk melembutkan hati dao seseorang dan membantu seseorang dalam memahami misteri alam semesta. Ya, dalam sebulan, puncak surgawi akan dibuka. Guiqi menjawab dengan hormat. Kalau begitu, kita akan berangkat ke kota Zulan besok, kata Huang Xiaolong. Mereka membutuhkan waktu sebulan untuk tiba di kota Zulan jika mereka berangkat dari kota tak tertandingi. Guiqi membungkuk, dan Jian Wushuang menyela. Tuan, mengapa saya tidak ikut? Saya ingin mengambil kesempatan untuk meningkatkan ilmu pedang saya di puncak surgawi. Apakah kalian semua ingin pergi juga? Huang Xiaolong memandang Wu Xin, Ye, dan Yu Xiaohong. Mereka mengangguk dengan canggung. Tentu saja mereka tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Baiklah, kita semua akan berangkat bersama. Huang Xiaolong tersenyum. Keesokan harinya, rombongan Huang Xiaolong berangkat menuju kota Zulan. Saat Tao Haner mendesaknya untuk membawanya, dia tertawa tak berdaya sebelum menyetujuinya. Adapun dewa pencipta lainnya yang tidak ingin naik ke puncak surgawi, Huang Xiaolong membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Panggil seseorang untuk menyelidiki keberadaan Zhu Chen. Huang Xiaolong menoleh ke Jian Wushuang dan berkata. Mereka segera menerima laporan. Zhu Chen tidak ada di kota. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Ya, Zhu Chen pergi ke kota Fengdu di Tanah Hantu Hijau dan baru akan kembali setelah beberapa waktu. Jawab Jian Wushuang. Tanah Hantu Hijau. Guiqi sedikit terkejut. Tanah Hantu Hijau dikendalikan oleh Tuan Hantu Hijau, dan kota Fengdu adalah ibu kotanya. Bab 3658, haruskah kita pergi bersama? Bab 3658, haruskah kita pergi bersama? Untuk apa Zhu Chen pergi ke sana? Huang Xiaolong bertanya pada Jian Wushuang. Ini, aku tidak yakin. Kenapa aku tidak meminta mereka melakukan penyelidikan lebih rinci? Jawab Jian Wushuang. Sambil menggerutu pelan, Huang Xiaolong memikirkan berbagai kemungkinan. Tidak mungkin Zhu Chen akan pergi ke kota Fengdu untuk bersenang-senang. Tuan, mengapa kita tidak langsung menuju kota Fengdu setelah mendaki puncak surgawi? Tanya Tao Haner. Kota Fengdu, kenapa kamu ingin pergi ke kota Fengdu? Huang Xiaolong terkekeh. Hehe, kota itu adalah kota nomor 1 di Green Ghost Lands. Kota itu juga salah satu dari 5 kota terhebat di Unknown Lands kita. Kudengar semua orang di sana adalah roh hantu. Aku ingin melihatnya. Tao Haner terkekeh. Huang Xiaolong tertawa, mereka yang tinggal di kota Fengdu untuk waktu yang lama memang roh hantu. Yin Qi di kota ini sangat kuat. Mereka yang lebih lemah tidak akan berani tinggal di sana lama-lama. Kau hanyalah seorang Dao Zun kebangkitan kedua, kau tidak bisa tinggal lebih dari 2 detik di kota ini. Jian Wushuang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Tao Haner cemberut, kau menindasku lagi. Di masa depan, aku akan terus berkultivasi dan memasuki alam dewa alam semesta. Kau tidak bisa menertawakanku lagi saat itu terjadi. Huang Xiaolong mencoba menahan tawanya dan menjawab, wow, itu tujuan yang cukup hebat. Putaran tawa lainnya pun terjadi. Tao Haner melotot ke arahnya dan membentak, kenapa aku tidak boleh punya target sementara kamu punya target sendiri? Jian Wushuang berbisik di samping, Haner, jangan berbicara kepada tuan dengan tidak sopan. Sambil melambaikan tangannya, Huang Xiaolong menepis kekhawatiran Jian Wushuang. Jangan khawatir. Dia kemudian menoleh ke Tao Haner dan tersenyum, baiklah, kita lihat siapa yang akan memasuki alam dewa alam semesta terlebih dahulu. Itu tidak adil. Kamu sudah memiliki lebih dari 20 miliar unit energi kosmos agung. Aku bahkan belum membentuk untaian pertamaku. Kamu pasti lebih cepat dariku. Tao Haner mengeluh pelan. Wu Xin dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar apa yang dikatakannya. Dia adalah pil kecil yang menyenangkan yang menghibur semua orang di sepanjang jalan. Berkat dia, perjalanan mereka menjadi jauh lebih menyenangkan. Hampir sebulan kemudian, mereka tiba. Huang Xiaolong menyimpan perahu semesta dan menatap kota megah yang berdiri di hadapannya. Kota Zulan tampak tak terbatas, dan pegunungan yang ada di dalamnya bagaikan pilar yang menopang langit. Huang Xiaolong bahkan tidak bisa melihat puncaknya.
Bahkan dengan 3 jiwa Dao yang beroperasi dengan kekuatan penuh, Huang Xiaolong tidak dapat melihat puncak tertinggi. Itulah yang dimaksud dengan puncak surgawi. Itu adalah salah satu keajaiban terbesar di negeri tak dikenal. Biasanya, puncak surgawi akan diselimuti awan dan batasan di sekitarnya akan sangat kuat. Awan akan berhamburan sekali setiap beberapa era. Siapapun dapat mengambil kesempatan untuk mendaki puncak surgawi. Ketika awan kembali dan pembatasan kembali, bahkan para ahli di level 5 penguasa tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan jalan mereka ke atas. Puncak surgawi tampaknya mengandung kekuatan asal-usul alam semesta. Kekuatan itulah yang menghentikan siapapun untuk mencoba memaksakan jalan mereka ke atas, dan kekuatan itulah yang tersebar bersama awan. Tuan, awan-awan di sekitar puncak telah berhamburan. Tao Haner menunjuk ke kejauhan dan bersorak. Benar, awan-awan itu tampak terkoyak oleh kekuatan tak wajar saat puncaknya terlihat di dunia. Tuan Huang, puncak surgawi akan segera dibuka sepenuhnya, Yu Xiaohong mengingatkannya dari samping. Mengangguk, Huang Xiaolong berkata, kita akan berangkat sekarang juga. Saat Huang Xiaolong dan kelompok ahlinya hendak menuju kota, sekelompok kultivator muncul di belakang mereka. Apakah kalian juga di sini untuk mendaki puncak surgawi? Salah satu pria parubaya dalam kelompok itu memanggil mereka. Huang Xiaolong menyapukan pandangannya ke para pendatang baru dan menemukan bahwa mereka adalah Dao Zun yang telah memahami 12 hingga 13 elemen hingga tingkat kesempurnaan agung. Orang yang berbicara kepada mereka adalah Dao Zun yang telah memahami 13 elemen hingga tingkat kesempurnaan agung. Ya, Huang Xiaolong menjawab dengan santai. Saya Chen Bi dari Kekaisaran Langit Fei Hong. Saya tuan muda dari keluarga Chen, dan saya ingin tahu dari mana rekan kultivator itu berasal. Pria parubaya itu tersenyum. Kekaisaran Surgawi Fei Hong. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Jian Wushuang tersenyum, nenek moyang lama kerajaan surgawi mereka adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil. Huang Xiaolong segera memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Jian Wushuang. Dalam hal itu, keluarga Chen tidak lebih dari sekadar titik kecil di negeri Zulan. Jika leluhur lama kerajaan surgawi mereka adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil, leluhur lama keluarga Chen tidak mungkin jauh lebih kuat. Ketika Chen Bi mendengar Jian Wushuang memperkenalkan kerajaan surgawi mereka, senyum bangga muncul di wajahnya. Leluhur tua keluarga Chen Ku juga merupakan dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil, sebanding dengan leluhur tua kerajaan surgawi. Senyum percaya diri muncul di wajahnya dan dia melirik Yu Xiaohong dan Tao Haner dari sudut matanya. Tindakannya tidak luput dari pengamatan Huang Xiaolong dan tawa kecil terdengar di telinganya. Oh, maafkan kami, leluhurmu yang lama sebenarnya adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil. Tao Haner dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah orang yang sendirian mengalahkan hampir 10.000 dewa pencipta di keluarga Jian, termasuk Jian Wushuang yang mengerikan, yang kekuatan tempurnya menembus angka 20 miliar unit, berkata, permisi, kepada cucu dewa pencipta di tahap penyelesaian kecil. Chen Bi tidak mengerti arti di balik kata-kata Huang Xiaolong dan dia melanjutkan dengan angkuh, aku ingin tahu ahli kuat mana yang berdiri di belakang keluargamu. Biasanya, mereka yang memiliki kemampuan untuk mencapai puncak surgawi adalah murid dari kekuatan besar. Kekuatan-kekuatan itu secara alami memiliki ahli alam dewa penciptaan di pucuk pimpinan. Huang Xiaolong tertawa, nama ayahku adalah Huang Long, kamu bisa memanggilku Huang Xiaolong. Huang Long, raut kebingungan muncul di wajah Chen Bi. Ia mencoba memeras otaknya dan ia tidak dapat memikirkan siapapun dengan nama itu di alam dewa penciptaan. Tuan muda, dia mungkin bukan dewa penciptaan. Dari kelihatannya, keluarga Huangnya mungkin adalah keluarga kelas 3 dari benua acak, salah satu pemuda di samping Chen Bi berbisik di telinganya. Selalu ada pengecualian bagi mereka yang datang untuk mendaki puncak surgawi. Chen Bi terkekeh setelah mendengar apa yang dikatakan oleh anggota klannya. Ternyata, saudara Huang berasal dari keluarga Huang yang agung. Mengapa kita tidak mendaki puncak bersama-sama? Wu Xin, Ye Ye, Yu Xiaohong, Jian Wushuang, dan yang lainnya berusaha keras menahan tawa ketika mereka melihat tatapan Huang Xiaolong. Mereka menelan jawaban Chen Bi dan Huang Xiaolong berbalik untuk menjawab, tentu. Kelompok Chen Bi akhirnya bergabung dengan pasukan dewa penciptaan Huang Xiaolong saat mereka menuju kota Zulan. Bagaimana aku bisa menyapa kedua wanita cantik itu? Chen Bi tiba-tiba bertanya pada Yu Xiaohong dan Tao Haner. Kerutan terbentuk di wajah Yu Xiaohong. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh keluarganya dengan jentikan jarinya. Dia terlalu malas untuk menanggapi junior selevelnya. Tao Haner, di sisi lain, hanya berada di alam Dao mulia. Dia menjawab dengan lembut, aku Tao Haner. Oh, Nona muda Tao Haner, aku tidak menyangka kau akan mencoba naik ke puncak surgawi di alam mulia Dao kebangkitan kedua. Silakan ikuti aku nanti, aku akan melindungimu. Chen Bi tertawa. Cucu perempuanku tidak membutuhkan perlindunganmu, Jian Wushuang menggeram di samping. Tercengang, Chen Bi menjawab Jian Wushuang dengan sopan. Maaf, aku tidak menyangka kau adalah kakeknya. Aku minta maaf. Jian Wushuang tidak peduli untuk melihat ke arahnya dan dia pun tidak memberi tanggapan. Terjebak dalam situasi yang canggung, Chen Bi menoleh ke Huang Xiaolong yang tampak paling ramah di antara semuanya dan bertanya, Saudara Huang, sudah berapa kali kamu mencoba mendaki puncak surgawi? Ini pertama kalinya bagiku. Sambil mengangguk sedikit, Chen Bi menjelaskan, ini adalah ketiga kalinya saya mendaki puncak surgawi. Proses ini menekankan pada hati Dao dan pemahaman Anda terhadap hukum Dao Agung. Ketika saya datang untuk pertama kalinya, saya hanya berhasil mencapai platform ke-30. Pada percobaan kedua, saya berhasil mencapai platform ke-80. Salah satu murid keluarga Chen menyela, kali ini tuan muda kita akan mencapai platform ke-100 dan menerobos ke alam dewa penciptaan.
Bab 3659, apa masalahnya? Para pengikutnya berbicara cukup keras dan penuh percaya diri, sehingga menarik perhatian para pengikut di dekatnya. Chen Bi, apa yang dilakukan tuan muda keluarga Chen di sini? Bukankah kau yang paling berbakat? Kau adalah salah satu dari 4 jenius kekaisaran surgawi Fei Hong kita. Banyak orang mengatakan bahwa ia pasti akan mampu menerobos ke alam dewa penciptaan kali ini. Salah satu kelompok di kejauhan mengenali Chen Bi dan ia menangis. Chen Bi tersenyum rendah hati pada Huang Xiaolong, itu hanya sesuatu yang mereka buat sendiri. Aku tidak berbakat seperti yang mereka katakan. Namun, seringai di wajahnya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Wu Xin dan Ye Ye saling pandang dan tersenyum. Kalau bukan karena Huang Xiaolong yang menghentikan mereka, mereka pasti sudah mengirim bocah sombong itu ke alam baka. Huang Xiaolong terkekeh menanggapi, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat kepadamu terlebih dahulu atas terobosanmu. Chen Bi tidak menolaknya. Terima kasih banyak, saudara Huang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Huang Xiaolong bertanya dengan santai, bukankah leluhurmu datang untuk mendaki gunung? Kami bertemu dengan leluhur tua keluarga Du dari Kekaisaran Surgawi Xiaohong. Ia memutuskan untuk bepergian dengan leluhur Du Chengjiang dan ia akan segera datang. Chen Bi menjelaskan. Leluhur tua keluarga Du, Huang Xiaolong menoleh ke Yu Xiaohong. Siapa yang lebih baik menjawab pertanyaannya daripada leluhur tua Kekaisaran Surgawi Xiaohong? Du Chengjiang adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar. Dia memiliki sekitar 4 miliar unit energi kosmos agung. Jawabnya. Chen Bi menatap Yu Xiaohong dan dia tersentak pelan. Aku tidak menyangka nona muda tahu tentang Tuan Du Chengjiang. Itu benar, Tuan Du adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar. Bahkan di Kekaisaran Surgawi Xiaohong, dia adalah sosok yang luar biasa. Kami punya hubungan yang baik dengan Tuan Du. Chen Bi terus melebih-lebihkan, takut kalau Yu Xiaohong dan Tao Haner tidak memperhatikan. Tuan Du sering mengunjungi keluarga Chen Ku dan dia bahkan memberiku petunjuk saat berkultivasi. Sungguh luar biasa bisa menerima petunjuk dari dewa pencipta pada tahap penyelesaian yang besar. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan melakukannya. Huang Xiaolong terkekeh, jika saatnya tiba, silakan perkenalkan diri. Aku ingin bertemu dengan Tuan Du Chengjiang yang kau bicarakan. Tentu saja, Chen Bi tersenyum. Aku bisa memperkenalkan beberapa orang saat waktunya tiba, termasuk kedua wanita itu. Dia menatap Tao Haner dan Yu Xiaohong. Dengan sangat cepat, mereka tiba di kota itu. Mereka melihat banyak orang menuju ke puncak surgawi, dan salah satu murid di samping Chen Bi tiba-tiba berkata, Tuan muda, itu Tuan Suding. Chen Bi menoleh dan melihat murid inti keluarga Zhu berjalan ke arah mereka. Senyum mengembang di wajahnya dan dia bergegas menghampiri. Dia menyapa mereka dengan hormat, Chen Bi memberi salam kepada Tuan Su Ding dan Tuan Su Yuan. Mereka berdua adalah murid dalam keluarga Su, tetapi meskipun mereka hanya murid dalam, status mereka jauh lebih tinggi dari Chen Bi. Dia hanya berhasil berkenalan dengan mereka saat menghadiri salah satu jamuan makan yang diselenggarakan oleh salah satu negara adikuasa di wilayah tersebut. Oh, apakah kamu tuan muda keluarga Chen dari Kekaisaran Surgawi Fei Hong? Zhu Ding menyilangkan tangannya di dada dan mencibir. Zhu Yuan tetap tanpa ekspresi saat dia mengabaikan Chen Bi sepenuhnya. Ya, itu aku. Aku tidak menyangka Lord Zhu Ding masih mengingatku. Dia merasa sangat tersanjung dan kegembiraan meluap di dalam hatinya. Zhu Ding dan Zhu Yuan dengan santai mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok Huang Xiaolong. Mata mereka berbinar ketika melihat Yu Xiaohong dan Tao Haner. Apakah kedua gadis muda ini juga murid keluarga Chen Mu? Zhu Ding tiba-tiba tersenyum. Chen Bi sedikit ragu, tetapi dia segera menjawab, tidak. Mereka adalah teman-temanku. Nama nona muda ini adalah Tao Haner. Murid-murid keluarga Zhu tidak menghubungkan namanya dengan putri keluarga Jian, dan Zhu Ding mengangguk. Nona muda Tao Haner. Tao Haner sama sekali tidak menghiraukan murid-murid keluarga Su. Tuan Huang, bagaimana kalau kita pergi? Huang Xiaolong mengangguk dan berbalik untuk pergi. Yu Xiaohong, Jian Wushuang, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ekspresi Zhu Ding dan Zhu Yuan langsung tenggelam. Begitu mereka melakukannya, Chen Bi langsung ketakutan. Dia segera menjelaskan, mereka berasal dari keluarga kelas 3 dan mereka tidak tahu siapa Tuan Zhu Ding dan Zhu Yuan. Mohon maafkan mereka, saya akan menceramahi mereka begitu saya kembali. Ekspresi mereka akhirnya mulai mereda setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Bi. Keluarga kelas 3, Zhu Yuan melihat sosok mereka yang pergi dan ekspresi menyeramkan terbentuk di wajahnya. Jika Huang Xiaolong berasal dari suatu negara adidaya, dia mungkin takut melakukan apapun kepada mereka. Namun, keadaan berbeda ketika mereka tidak memiliki dukungan. Aku akan memberimu kesempatan. Adakan jamuan makan untuk kita berdua di pavilion bulan Maple malam ini. Bawalah kedua wanita itu bersamamu. Chen Bi tertegun. Namun, kebahagiaan segera memenuhi hatinya. Meski begitu, dia sepertinya teringat sesuatu dan dia tergagap, puncak surgawi akan segera dibuka. Tuan-tuan, mengapa aku tidak menjamu kalian berdua setelah ini berakhir? Mendaki puncak saat puncaknya terbuka adalah pilihan yang ideal. Lagi pula, awan hanya akan berhamburan selama sebulan. Sebulan kemudian, semuanya akan berakhir. Tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Awan di udara hendak berhamburan dan Chen Bi tidak ingin kehilangan kesempatan untuk naik. Apa masalahnya? Apakah kamu tidak mau melakukannya? Gerutu Zhu Ding. Chen Bi buru-buru menjelaskan, tidak. Tentu saja tidak. Namun, pemuda itu bukan dari keluarga Chen Ku. Haner tampaknya mengikutinya. Dia mungkin tidak setuju. Katakan padanya bahwa dia tidak akan mendapat kesempatan untuk mencoba mendaki jika dia menolak. Aku sendiri yang akan menendangnya dari gunung. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang?
Zhu Ding mendengus. Chen Bi menganggukkan kepalanya cepat-cepat, ya, aku mengerti. Pergi, ingat, Paviliun Bulan Maple. Bawa kedua wanita itu bersamamu. Zhu Yuan menggeram di samping. Paviliun Bulan Maple adalah bangunan terbesar di kota Zulan. Chen Bi membungkuk ke arah mereka sebelum membawa murid-murid keluarga Chen untuk mengejar Huang Xiaolong. Ketika akhirnya dia menyusul, dia ragu sejenak sebelum berbicara kepada Huang Xiaolong. Saudara Huang, beberapa saat yang lalu, Tuan Zhu Ding dan Zhu Yuan menyuruhku untuk mengatur jamuan makan untuk mereka di Paviliun Bulan Maple. Dia berkata bahwa dia ingin saudara Huang membawa kedua wanita itu bersamamu. Bab 3660, tidak pernah mendengar tentangmu. Seluruh rombongan Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti berjalan dan mereka berbalik menatap Chen Bi. Tatapan mata mereka menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Perjamuan di Paviliun Bulan Maple. Membawa kedua wanita itu bersamaku. Huang Xiaolong mengangkat alisnya dengan santai. Benar sekali, ini perintah dari Tuan Zhu Ding dan Tuan Zhu Yuan. Gumam Chen Bi. Salah satu murid di samping Chen Bi tiba-tiba mencibir, lebih baik kau tahu apa yang baik untukmu. Jika kau menyinggung kedua penguasa itu, mereka akan menendangmu dari gunung saat kau mencoba naik besok. Oh, benarkah? Nada bicara Huang Xiaolong berubah lebih dingin. Guichi terkekeh ngeri dan membuka mulutnya sedikit. Tubuh murid yang baru saja berbicara itu mengering karena esensi darahnya, jiwa Dao, dan semua energi yang terkandung di dalamnya tersedot keluar. Dia berubah menjadi mayat kering yang berhamburan menjadi debu. Chen Bi dan murid-murid lainnya terkejut dengan perubahan situasi yang tiba-tiba. Mereka menatap Guichi dengan ketakutan. Murid itu mungkin belum memahami 13 elemen hingga tingkat kesempurnaan agung, tetapi dia tetaplah seorang Dao Zun yang terhormat yang telah memahami 12 elemen. Meski begitu, dia terbunuh dalam sekejap mata. Tidak seorang pun di antara mereka yang pernah melihat kejadian seperti itu sebelumnya. Kau, geram Chen Bi, cepat suruh kedua badut itu pergi. Kalau mereka menggangguku, aku tidak keberatan pergi ke keluarga Zhu sendiri untuk memenggal kepala mereka sebelum menggunakannya sebagai bola. Huang Xiaolong berbisik di telinga Chen Bi. Menatapnya dengan rahang menganga, Chen Bi tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Huang Xiaolong membawa semua orang menuju kaki gunung. Tuan, bunuh saja dua bocah dari keluarga Zhu itu. Setelah itu, kita akan memenggal kepala bocah itu, Zuji. Kita akan menggunakan semua kepala mereka sebagai bola. Guichi menampakkan senyum sinis dan berkata. Zuji merupakan patriark keluarga Zhu, dan dia merupakan kaisar surgawi kekaisaran surgawi Zulan. Puncak surgawi akan segera dibuka. Kita akan membicarakannya nanti. Huang Xiaolong bergumam. Ketika pertukaran mereka berakhir, para pengikut keluarga Chen masih terpaku di tempat mereka. Mereka tidak berani bergerak sampai seluruh kelompok Huang Xiaolong menghilang di kejauhan. Tuan muda, bocah itu terlalu sombong. Kita akan melaporkan ini kepada Tuan Zhu Ding dan Zhu Yuan. Murid lain di samping Chen Bi menggeram. Kita lihat bagaimana kedua tuan itu mengurus mereka. Benar sekali, beraninya mereka membunuh murid-murid keluarga Chen kita. Murid-murid keluarga Chen lainnya berteriak serempak. Chen Bi menatap murid di sampingnya dan berkata, kedua bangsawan itu masih ada di daerah itu. Pergilah dan laporkan kepada mereka sekarang juga. Katakan kepada mereka bahwa bocah itu menolak untuk mendengarkan mereka dan membunuh murid-murid keluarga Chen kita. Murid itu mengangguk dan berlari pergi. Baiklah, ceritakan semua yang dikatakan anak itu kepada Tuan Zhu Ding dan Zhu Yuan. Ceritakan kata demi kata, imbuh Chen Bi saat murid itu berlari pergi. Kata demi kata, murid itu berhenti sejenak dan dia teringat bagaimana Huang Xiaolong berkata bahwa dia akan pergi ke keluarga Zhu secara pribadi. Baik, Tuan muda, tenang saja, saya akan membuat laporan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ayo kita cari leluhur tua dan Tuan Du Chengjiang, kata Chen Bi kepada yang lainnya setelah murid itu pergi. Dengan sangat cepat, mereka berhasil menghubungi leluhur lama mereka, Chen Bi Asteris. Tuan leluhur dan Tuan Du Chengjiang sudah tiba di kaki gunung. Chen Bi tersenyum. Tuan leluhur Chen Bi berkata bahwa mereka saat ini bersama Tuan Su Fei. Tuan Su Fei dari keluarga Su. Para pengikut keluarga Chen juga menunjukkan ekspresi gembira. Dewa Su Fei adalah dewa penciptaan yang berada di puncak tahap penyelesaian besar. Ia juga berasal dari kekaisaran surgawi Xiaohong, dan memiliki sekitar 7 miliar unit energi kosmos agung. Ia cukup terkenal di wilayah tersebut. Senang sekali Tuan Su Fei ada di sana. Murid-murid keluarga Chen bersorak kegirangan. Chen Bi terkekeh, kalau begitu, ayo cepat. Baik, Tuan muda. Ketika mereka hendak menemui leluhur mereka, murid yang diutusnya sebelumnya menemukan Zhu Ding dan Zhu Yuan. Dia memberitahu mereka apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Apakah anak itu benar-benar mengatakan itu? Geram Zhu Ding. Lebih baik kau tidak berbohong kepada kami, Zhu Yuan melotot ke arah murid itu dan ekspresinya menjadi gelap. Sambil berlutut, murid itu bersumpah kepada surga. Demi hidupku, aku bersumpah bahwa aku tidak mengubah sepatah kata pun yang diucapkannya. Jika aku berbohong kepada Tuan Zhu Yuan dan Zhu Ding, jiwa Daoku akan tercerai-berai dan aku akan mati dengan mengerikan. Ketika kau menemukan anak itu, kau akan tahu apakah itu yang dikatakannya. Ya, kau tidak akan berani berbohong kepada kami. Zhu Ding menatap Zhu Yuan. Dia berani mengabaikan kita berdua. Ayo kita pergi ke kaki gunung sekarang dan mencarinya. Zhu Yuan mengangguk. Hei, dia mungkin punya semacam dukungan jika berani berbicara kepada kita seperti ini. Mari kita cari Tuan Zhu Chenlong sebelum melakukan hal lain. Zhu Chenlong adalah seorang sesepuh dari keluarga Zhu dan dia adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Mereka berdua telah memberinya banyak hadiah dan mereka dapat dianggap mengenalnya. Baiklah, mari kita cari Tuan Zhu Chenlong.
Tak lama kemudian, Chen Bi dan murid-murid keluarga Chen lainnya tiba di kaki gunung. Awan di puncak sebagian besar tersebar, tetapi perlu waktu sedikit lebih lama agar awan tersebut menghilang sepenuhnya. Mereka menemukan leluhur lama mereka dan leluhur keluarga Du dan Su tidak terlalu jauh. Para murid bergegas mendekat dan memberi hormat kepada para leluhur tua itu. Leluhur Chen Bi mengizinkan mereka berdiri dan bertanya, bukankah kalian mengatakan bahwa kalian memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadaku? Apa yang begitu mendesak? Leluhur bangsawan, Chen Hongxin dibunuh oleh seseorang. Chen Bi menampakkan ekspresi sedih dan melanjutkan, dia baru saja dibunuh beberapa saat yang lalu. Oh, leluhur Chen Bi mengerutkan kening. Dia tahu siapa Chen Hongxin. Dia adalah murid inti keluarga Chen dan bakatnya sangat bagus. Bagaimanapun, mereka yang terpilih untuk mendaki puncak surgawi adalah para jenius sejati dari faksi mereka. Du Chengjiang dan Su Fei mengerutkan kening. Apakah kamu tahu siapa pihak lainnya? Leluhur Chen Bi bertanya. Dia mengatakan bahwa ayahnya bernama Huang Long dan namanya adalah Huang Xiaolong. Jawab Chen Bi. Huang Xiaolong. Ekspresi bingung muncul di wajah leluhur Chen Bi. Dia menoleh untuk melihat dua dewa penciptaan lainnya dan bertanya, rekan-rekan kultivator, pernahkah kalian mendengar tentang mereka? Du Chengjiang dan Su Fei tidak menghadiri upacara keluarga Jian dan tidak tahu apa-apa. Mereka menggelengkan kepala perlahan. Aku tidak pernah mendengar tentang keluarga Huang di tanah sulan kita. Su Fei mendesah. Semua wilayah lain yang pernah aku kunjungi tidak memiliki keluarga Huang. Saya juga belum pernah mendengar nama Huang Long atau Huang Xiaolong. Catatan, Chen Bi dan Tuan Leluhur Chen Bi, 2, Bi, memiliki intonasi dan makna yang berbeda. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.